presiden. Ketua MPR-nya mana ketua MPR? Ketua DPR-nya mana? Nggak mau jadi presiden, digosipin dulu kan? Ntar anak istri saya kasihan. Oke. Terima kasih banyak ya, sebentar ya. Oke. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya sama semua pihak yang udah membuat acara ini terselenggara. Ya. Yang pertama kita kasih aplaus buat teman-teman dari GEPI. Ini fasilitas yang luar biasa teman-teman ya. Saya berharap teman-teman banyak ngobrol sama mereka ya. Karena saya kasih tahu ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu nih. Keberadaan tempat seperti ini, inkubator seperti ini tuh banyak teman-teman di Indonesia. Tapi sayangnya cuma berjalan beberapa tahun teman-teman, benar ya? Hanya sekedar program-program yang apa ya, nggak nyata gitu. Hanya sekadar ngabisin budget sebenarnya kalau saya bilang mohon maaf ya gitu. Nah, keberadaan teman-teman dari GEPI ini patut kita acungin jempol ya. Apalagi tadi saya sudah tunjukin tempat di belakang, wah itu kayaknya oke banget ya gitu ya. Menunggu startup lain ya, benar ya gitu. Menunggu startup lain, ini kesempatan yang luar biasa harus kita manfaatkan ya. Ya, inkubator itu teman-teman udah nggak bicara lagi di tatanan teknis, tapi teman-teman udah bicara dari sisi bisnis, entrepreneurship, bagaimana produk kita bisa go to market, bagaimana kita bisa cari pendanaan, benar ya? Itu semua perlu. Nah, inkubator seperti inilah yang kita perlu, ya. Jadi sekali lagi kita acungin jempol, yuk kita kasih aplaus sekali lagi buat teman-teman. Saya tadi udah sempat bicara beberapa hal, Om Esa, mungkin nanti kita bisa follow up ya, kita bisa follow up supaya kita bisa punya program yang rutin ya sama teman-teman di GEPI dan kita bisa manfaatin fasilitas ini ya teman-teman. Berikutnya saya juga mau kasih recognition ke teman-teman dari Microsoft Indonesia ya, Mas Heriadi Januar ya. Kebetulan mungkin belum hadir di sini. Tanpa mereka kita juga mungkin nggak akan kenal teman-teman dari GEPI ya. Jadi kita kasih aplaus buat teman-teman dari Microsoft Indonesia. Lalu berikutnya saya mau kasih apresiasi yang luar biasa buat Om Eksa dan tim ya. Jay, Oka, siapa lagi timnya? Oh mereka, bertiga ya. Kenapa? Oh sama female team. Ayo kita kasih aplaus ya teman-teman. Kata-kata nggak bakal ngumpul kita nih ya, nggak bakal ngumpul. Emang ya acaranya harusnya minggu lalu ya, tapi mundur ya, ternyata mundur. Justru mundur ini membawa berkah loh, Kalau kita nggak ketemu ya, sama teman-teman dari GEPI kita nggak ketemu. Jadi mundur membawa berkah itu artinya kita semua di PHP Indonesia orang baik teman-teman. Alhamdulillah. Kalau nggak bakal ada kesempatan kayak gitu, bener nggak? Nggak bakal ada kesempatan. Jadi artinya ya alhamdulillah ya semua teman-teman perkembangan PHP Indonesia. Saya mau tanya nih, berapa banyak sih yang baru hadir di Meetup PHP Indonesia? Boleh katakan nggak? Baru hadirnya yang pertama kali? Banyak juga ya. Oke, alhamdulillah. Yang udah lebih dari 5 kali hadir? Ya, artinya banyak yang baru hadir ya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan topiknya yang saya bawain mungkin bisa pas ya. Saya dikasih waktu berapa lama, Pak? 45 menit. Nanti tolong kasih
Ih, 1,5 jam ya. Jadi tolong nanti dikasih Q ya, Jai, Oka, tolong dikasih Q. Kalau nggak ntar saya sampai sore kan. Ya, kalau kamu udah ngantuk-ngantuk kan. Oke. Apa namanya? Iya. Jadi kalau memang baru kenal, artinya baru kenal ya, baru ketemu ya kita ya. Tadi ya, salam kenal dari saya Rama Yurindra. Apa namanya? Ya dibilang katanya founder dari PHP Indonesia. Ya, iya dan enggak lah. Sebenarnya bebannya berat loh, pegang PHP Indonesia itu bebannya berat karena PHP Indonesia yang mulai sebenarnya bukan kita. PHP Indonesia udah ada dari milis dia Group ya, yang dimulai dulu mungkin tahun 2005 2004 sama beberapa petinggi ya. Apa yang kita lakukan itu nanti saya sharing, saya sama Mas Sony cuma ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita bikin, waktu itu belum ada yang bikin di Facebook teman-teman. 2007 belum banyak ya. Grup kan baru ya di Facebook waktu itu ya. Kita bikin, ya udah nanti perkembangan teman-teman lihat sendiri ya. Nah akhirnya hari ini berapa? 33.000 member ya. Itu luar biasa. Itu sejak kepemimpinan Om Eksa. Jadi kita kasih acungin jempol, kita kasih jempol. Ini benar-benar Om Eksa yang membuat PHP Indonesia seperti sekarang lah saya bilang ya. Jadi saya nggak ada peran apa-apa sebenarnya, hanya cuma ngompor-ngomporin ya gitu katanya, cuma ngompor-ngomporin aja ya. Oke teman-teman, saya hari ini diminta untuk sharing mengenai PHP Indonesia menuju profesionalisme ya. PHP Indonesia menuju profesionalisme. Terus terang teman-teman, slide ini baru saya bikin tadi malam teman-teman. Ya, baru saya bikin tadi malam karena saya coba riset memang kata-kata profesionalisme apa yang bisa cocok ya buat teman-teman sekalian gitu. Karena nanti kalau isinya di depan profesionalisme teori, ya tidur semua di sini. Ya. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak sih yang profesinya sehari-hari atau boleh katakan nggak siapa yang di sini yang tadi angkat tangan pertama yang baru datang pertama yang udah bekerja mencari nafkah di PHP, angkat tangan boleh? Oke, belum banyak. Yang kuliahnya memang sehari-hari megang PHP, angkat tangan? Nggak ada juga? Oh, nggak ada juga. Oke, kalau gitu nanti saya mohon bantuan ya buat mereka teman-teman yang udah kerja. Boleh aku tanya siapa namanya? Aku kerja di mana? UBS. Oh, pegang PHP? Web developer PHP ya. Oke, udah cari makan itu artinya. Oh, gitu. Nanti teman-teman mohon bantuannya ya. Kita di sini mau ngadain, kalau misalnya waktunya cukup kita mau ngadain sharing diskusi ya nanti ya. Sharing diskusi, saya ada beberapa orang-orang yang ngobrol di belakang mengenai topik ini teman-teman. Jadi jangan cuma bicara teori, saya cuma ngomongin teori di depan, tapi habis itu kita tanya ini penerapannya kayak gimana sih, benar nggak? Setuju ya? Saya sih lebih suka bikin sesi sharingnya sharing ya teman-teman, jadi nggak satu arah. Jadi nanti teman-teman bisa nanya, bisa apa namanya, bisa berinteraksi dengan para profesional yang udah bergerak di bidang PHP spesifik ya, gitu. Yang kebetulan saya sendiri juga yang memang belum lama sih. Sebenarnya Om Eksa itu lebih lama katanya. Ya, saya bisa dibilang ya PHP itu passion saya. PHP passion saya sejak pertama kali, dan itu juga terima kasih buat teman saya waktu itu yang memperkenalkan, namanya Rama Albara. Sekarang dia udah pemilik di salah satu perusahaan namanya Tekno Global. Dia dulu yang mengajari saya ya, mengenai PHP ini sendiri. Akhirnya saya explore, ini luar biasa ya. Nanti saya sharing di sana lagi. Oke, jadi kita sharing sedikit ya, saya sharing sedikit. Saya mau touch di awal-awal karena banyak yang belum kenal ya teman-teman ya, banyak yang belum kenal. Saya mau touch dengan foto-foto aja ya. Ini adalah gathering pertama yang saya terlibat teman-teman. Jadi sekali lagi PHP List User Group ya, itu ada dua waktu itu. Itu ID PHP, PHP UG ya, PHP UG sama KPHPI, kelompok pencinta PHP Indonesia. Ada nggak yang ikut milisi sampai sekarang? Di Yahoo Groups masih nggak? Ada? Masih ada ya. Atau yang senior pasti pada ikut. Benar ya, ada dua itu ya. Kalau nggak salah waktu itu banyak nama-nama di sana kayak Steven Haryanto, terusnya siapa ya? Banyak lah pokoknya ya. Kayaknya banyak banget di sana. Nah, kebetulan waktu itu saya, alhamdulillah, saya sendiri memulai perusahaan waktu itu di tahun 99 namanya PT Rainet Cipta Teknologi. Ya, bergerak di bidang sistem informasi. Kita banyak develop aplikasi-aplikasi dan bisa dibilang 99% aplikasi semua PHP. Ya, hanya 1% yang berhubungan dengan client server kita develop pakai C++ teman-teman. Ya. Nah, di tahun 2006 karena memang kecintaan akan PHP ini membuat saya agak juga banyak menemui kendala teman-teman. Teman-teman bisa bayangin 2005-2006 belum banyak yang tahu PHP.
di tatanan perusahaan. Di tatanan perusahaan belum banyak. Setiap kali kita punya solusi, kita masuk ke aplikasi PHP, mereka pasti akan ngomong, aduh Pak, nggak bisa, ini PHP ya, nggak bisa. Standar kita .NET, standar kita ASP, standar kita Java. Saat itu teman-teman, ya, saat itu. Akhirnya kita bingung gitu, karena kita udah suka dengan aplikasi kita buat. Waktu itu kita buat beberapa aplikasi, kita bikin satu web application yang sangat unik ya teman-teman, hanya dengan USB kita colokin aja, ya USB-nya nggak akan ngejalanin semuanya. Jadi kita punya aplikasi kecil gitu ya, tanpa kita perlu install teman-teman. Semuanya ada di USB, semuanya ada di USB, kita jalan, semua jalan tuh. Apache-nya, PHP-nya, MySQL-nya semua jalan. Ya. Waktu itu kita coba ini kan, terus juga kita develop beberapa aplikasi seperti Office Automation, ya macam banyak. Yang akhirnya mentok karena kita pakai PHP. Nah itu saya bilang nggak benar ya. Kita udah bertahun-tahun investasi di resources kita udah habis banyak uang, kita mau masuk ke tatanan enterprise mentok. Ke company kita mentok, ke BUMN kita mentok, BUMN yang punya standar kita mentok. Akhirnya waktu itu saya pernah ngakali teman-teman, karena standarnya PHP dan kita udah masuk banget, bilang Pak akalin aja Pak, akalin kok gitu. .php si Apache configuration saya ganti .asp. Terpaksa pas audit, akhirnya ketahuan juga nggak bisa. Gagal juga nggak bisa ketahuan juga karena auditnya luar biasa waktu itu. Ya salah satu BUMN bergerak di bidang energi, ya ada susah banget ya, nggak dapat gitu. Saya ubah waktu saya masih ingat masa-masa itu. Ya akhirnya nggak berhasil, ya udah saya bilang ini nggak bisa seperti ini, itu juga namanya menipu ya, kita nggak bisa berbisnis dengan menipu, betul ya teman-teman ya. Kalau pepet nggak apa-apa, tapi ya, akhirnya memang waktu itu kita mendengar ada perusahaan namanya Zen. Ya, teman-teman pernah dengarnya pasti sekarang udah banyak yang dengar ya. Nah, Zen tahun 2005-2006 belum banyak familiar. MySQL waktu itu sudah menjadi satu perusahaan, ya. MySQL sudah perusahaan, sudah profesional banget. MySQL AB waktu itu ya, sebelum akhirnya dibeli sama Microsoft waktu itu. Akhirnya kita coba cari, MySQL ini ternyata bekerja sama Zen. Ada company-nya, kita cari, akhirnya ketemulah company ini. Problem is, company ini ada di Israel. Mau gimana? Yang ada di tembak saya sama sana. Nyari visanya juga bingung kita, karena dia nggak punya hubungan dengan Israel. Ya. Akhirnya saya pada saat berbisnis waktu itu memang punya visi, kita ini harus berkolaborasi. Jangan lupa, kata kuncinya kolaborasi. Kita nggak bisa solve semuanya sendiri. Akhirnya kita mau nggak mau, saya punya visi waktu itu, oke, kita akhirnya harus coba menggandeng teman-teman yang bisa mereferensikan kita ke Zen. Nah, karena waktu itu teman-teman coba aja ya, kalau misalnya ada tuh ya berbagai merek di internet, kita coba kontak, saya mau jadi partner, emang direspon? Enggak. Benar nggak? Nggak gampang nggak teman-teman untuk bermitra, itu nggak gampang. Akhirnya dapatlah waktu itu satu kesempatan yang ternyata ya kan waktu itu kita aktif di yang namanya Asosiasi Film Indonesia. Terusnya kita juga waktu itu sempat ada kerja sama Fujitsu. Oke, ternyata kita waktu itu ada kesempatan untuk membuat satu eksibisi di Thailand teman-teman. Ketemulah ternyata Zen juga punya expo di sana, tapi melalui reseller dari Thailand teman-teman. Lalu akhirnya kita ketemu bla 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 bla. Akhirnya berjalan teman-teman. Nah akhirnya Thailand waktu itu resmi ditunjuk sebagai perwakilan Zen untuk di 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah sejak saat itulah saya benar-benar membuka pikiran saya, benar-benar ini PHP luar biasa potensinya. Karena saya betul-betul berada di tatanan enterprise pada saat itu. Customer, klien, pihak-pihak yang saya temui yang menjadi customer kita, menjadi partner kita itu bukan pihak-pihak kecil seperti yang biasa kita hadapi. Mentok-mentok biasanya kalau PHP dipakai di mana sih? Instansi pemerintah biasanya kan, benar nggak? Instansi kampus kan? Ini enggak teman-teman. Bank-bank besar di Malaysia, di Singapura, pabrik-pabrik besar, airlines, ya banyak sekali yang mau menggunakan PHP. Namun nggak terjangkau oleh kita, benar nggak? Berapa banyak di sini yang kerja di bank pakai PHP anak-anak? Nggak banyak, ya kan? Tapi tahu nggak ada bank banyak yang pakai PHP di sini? Tahu nggak? Enggak. Gitu. Jadi banyak banget teman. Dan itu bukan cuma di Indonesia, di 3 negara yang saya pegang banget sampai Thailand tuh. Gitu. Ya luar biasa. Makanya waktu itu saya bilang ini sesuatu yang luar biasa dari di luar, yuk kita bawa ke Indonesia. Nah gimana caranya? Ya kita harus menggandeng komunitas. Jadi memang visi sejak pertama memang saya berpikir kita harus gandeng komunitas. Gak bisa kita sendirian. Akhirnya makanya saya bilang yuk kita adain dengan teman-teman. Akhirnya terjadilah kontak kita dengan Mas Rio Garta waktu itu. Mas Rio ini dosen juga di Budi Luhur ya kalau nggak salah ya. Ada nggak dari Budi Luhur?
Ya deh. Maksudnya dia dosen juga, suami istri dia dosen. Sama di sini di meet up inilah saya pertama kali ketemu sama Master PHP Indonesia namanya Mas Om Indra Haidir. Ada yang kenal nggak? Ya, Besi. Ya, selebriti di PHP Indonesia. Ya, waktu di Manado saya tahu yang sama dia. Karena kalau dia ngajar di BSI penuh kelas gitu. Nggak tahu karena cakepnya, nggak tahu karena PHP-nya. Ya, nggak tahu ya. Nah ini Mas Indra Haidir di sini saya ketemu. Ya kita ngobrol waktu itu segala macam. Oke, saya bilang ini potensinya luar biasa. Sama kayak begini teman-teman. Cuma bedanya waktu itu kita bikin nyantai, kita lesehan. Pernah nggak sih ada meet up duduknya di bawah? Ini duduknya di bawah teman-teman. Lesehan teman-teman. Karena sederhana kita pengen bikin. Yang penting keakraban. Ya, ini tahun 2008, tahun 2007 saya teman-teman. Tahun 2007. Ya. Nah habis itu di tahun 2008 ya habis itu ada saya lakukan beberapa event salah satunya dengan IBM yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang itu hubungan kita dengan IBM ya. Nah saya ngobrol sama saya bilang nih saya harus cari orang yang bisa nulis di PHP sebenarnya awalnya waktu itu yang punya link cukup banyak dan teman-teman ingat nggak waktu itu ada ilmukomputer.com ada nggak? Nah ini teman-temannya audiensnya saya kalau ngomong ingat masanya sama lah ya, jangan kan beda masa ya. Kayaknya beda masa nih. Jadi waktu itu ada portal, sekarang masih ada nggak sih ilmu komputer? Masih ya. Kalau dulu kan benar-benar referensi e-booknya semua ada di situ ya. Jadi ya saya cari. Nah untuk topik PHP ternyata banyak yang nulis adalah Mas Roni Akar, teman-teman. Ya. Nah akhirnya saya panggil dia, Mas. Saya cuma sharing sedikit, Mas. Ini PHP-nya itu udah enterprise gila-gilaan loh. Ini udah PHP ke Oracle, PHP ke IBM, PHP ke WebSphere, PHP ke macam-macam lah, ke Microsoft, kaget gitu. Wah masa sih? Karena pengetahuannya ya PHP masih kode Linux, udah nggak ada kayak enterprise. Ada saat ini ngobrol, wah ini mas Rama, ini sesuatu yang luar biasa. Yuk kita bikin. Ternyata saya cuma ngopi-ngopi doang teman-teman. Saya masih ingat banget tuh di Tebet, di Tebet waktu itu di TIS ya waktu itu ya. Besoknya dia tanya, Mas Rama, saya udah bikin domain. Udah bikin domain? Saya bilang, saya mau tanya dong, masalahnya ada semua yang mulai. Terus saya udah bikin Facebook group gitu. Ya udah akhirnya dijalan. Ya, kita jalanin. Bahkan dia udah bikin struktur pengurusan. Dan seperti biasa, saya selalu diantain presiden direktur Rama Yurindra. Iya ya kan. Berat itu kan, ya kan? Berat tuh. Nah, terus tadi ngomong saya juga suka begitu tuh presiden Rama Yurindra. Ya ampun. Nggak apa-apa, asal gaji 100 juta nggak apa-apa terus dan gajinya di akhirat nanti ya. Jadi hanya diskusi dua orang aja. Oke, kita jalan ya. Kita jalan ini mulailah Mas Sony menulis beberapa artikel dan mulai masuk lah waktu itu ya. Nah ada momentum yang kedua, ini sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan dulu tahun 2005-2006. Brand sebesar Microsoft mensupport PHP. Zaman itu sesuatu yang nggak memungkinkan. PHP itu benar nggak dianggap saat itu. Ya. Akhirnya karena waktu itu saya di Z Principal, saya akhirnya ketemu mereka di Singapura. Oke, saya kontak, saya jalanin beberapa event di Singapura. Ya udah, kenapa nggak kita bawa ke Indonesia? Alhamdulillah. Di respons setelah saya ngirim email, saya nggak kenal siapa-siapa teman-teman di Microsoft. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya hanya masuk dengan baju Z. Saya bilang saya dari Z. Saya udah ngadain beberapa event, saya masuk, dia responsnya sama Mas Irvin Mutagalun sama Risman Adnan. Sekarang ini Risman posisinya director di Microsoft Indonesia, ya, director Microsoft Indonesia. Hubungan kita baik, ya udah kita jalanin, yuk kita bikin kalau gitu eventnya. Bayangin ini MSDN-nya merek Microsoft ya. Nggak mungkin ini udah .NET ini teman-teman, ASP itu nggak mungkin banget PHP masuk sini. Mereka kita bikin PHP on Windows. Ini menurut saya, wah ini sesuatu yang sangat membanggakan dan momentumnya harus dimanfaatkan. Akhirnya kita jalanin ini 2008 dan berlanjut teman-teman. Nah di sinilah kita ketemu sama Mas Cakep ini, Mas Duri. Berdiri dong Mas Duri. Kita jalanin event teman-teman. Kita jalanin event waktu itu, jalanin event di PHP Indonesia. Jadi Microsoft benar-benar komit waktu itu untuk yuk kita bikin. Kita gandeng ilmu komputer, kita gandeng PHP UG, dan waktu itu Mas Luri ada ID PHP ya Mas? Apa namanya Mas? PHP ID ya, waktu itu PHP ID ya. Yang akhirnya sekarang sudah meleburkan diri menjadi PHP Indonesia. Luar biasa.
Dulu ini aktif banget ya, tanpa Mas Duli nggak rame nih gitu ya. Bahkan kalau ada topik-topik tuh Mas Duli udah utamanya tuh, udah ya, nggak rame deh kalau nggak Mas Duli. Jadi di sini waktu itu ya udah kita ada yang event waktu itu di LIPI ya Mas Duli ya, di LIPI. Terus ada Romi Satriawono ya ngomong waktu itu di sana, terusnya ada teman-teman dari Kaskus lah, banyak tuh pembicara-pembicaranya gitu ya. Intinya akhirnya PHP mulai punya tempat kumpul teman-teman. Dan sekali lagi karena komitmennya Microsoft juga ya, Microsoft yang punya budget ya, perusahaan yang punya resources, Eric memanfaatkan, ya kita berjalan seperti ini teman-teman. Ya. Nah teman-teman, ini sebenarnya setelah itu ada beberapa event lagi teman-teman. Namun terjadi kekosongan teman-teman, terjadi kekosongan karena saya harus waktu itu memfokuskan diri untuk mengembangkan Zen-nya ke Malaysia dan ke Singapura teman-teman, sehingga terjadi kevakuman teman-teman, terjadi kevakuman. Jadi ini 2008 teman-teman, terjadi kevakuman 2009, 2010, 2011, 3 tahun. Karena saya banyak memfokuskan diri untuk mengembangkan Zen-nya di Malaysia dan di Singapura, bahkan ke Thailand waktu itu teman-teman. Sehingga di Indonesia nggak ada yang perhatiin teman-teman. Hidup segar mati tak mau berapa Indonesia waktu itu teman-teman. Tapi teman-teman mau tahu nggak? 2009 ini waktu kita mulai PHP Indonesia kurang dari 1.000 orang ya yang daftar di Facebook tuh. Saya tinggalin 2009, 10, 11 itu ternyata membernya itu naik jadi 3.000 ya, 2.000 lebih teman-teman, 2.500 didiemin. Kita diemin gak ngapa-ngapain, gak ada event, gak ada apa, 2.500 teman-teman. Akhirnya adalah satu kompor nih yang namanya Eksa aja tiba-tiba ngejapriin saya. Atau waktu itu kita ngobrol di wall, ini harus kita manfaatin dengan segala macam gayanya Om Eksa. Ngobrol-ngobrol Om Eksa, saya bilang, oh itu muncul juga nih orang nih. Ini anak muncul juga, saya pikir ini anak mahasiswa. Ternyata bener, mahasiswa tahun 70-an. Ini muncul juga nih saya bilang, tapi bagus saya bilang kan. Apa namanya, langsung saya telepon ya waktu itu ya Om Eksa, saya telepon, saya waktu di Singapura, saya telepon Om Eksa, itu bener Om idenya pengen mengembangkan PHP Indonesia. Iya dong, ini banyak, ini potensinya luar biasa bener nih. Sekali lagi saya tanya, Om punya komitmen nggak? Bener ya? Om punya komitmen nggak? Masalahnya kita di Indonesia ini anak-anak kayak ayam teman-teman. Awal-awal doang enak, habis itu udah tinggal. Contohnya saya, ya contohnya kayak tadi tuh 2008, habis itu tinggal. Tapi bener nggak? Komitmen nggak sampai sekarang kan? Gitu ya. Saya bilang, kalau iya komitmen ayo kita jalanin. Saya bilang, masalahnya saya nggak bisa karena waktu itu daya jangkau saya hanya di Indonesia, saya di Singapura sama di Malaysia. Saya waktu itu nggak banyak fokus di Indonesia waktu itu. Gitu. Di negara saya sendiri saya nggak fokus, kenapa teman-teman? Banyak yang tidak, dukungannya yang kita harapkan sangat berbeda. Gitu. Akhirnya jadinya cuma jadi main-mainan orang doang kita. Gitu. Sementara kita ini institusi bisnis teman-teman, susah kita. Orang datang ke kita niatnya mau kerja sama malah diminta sponsor gitu, susah banget. Kita bukan perusahaan besar seperti Microsoft ya, jadi susah waktu itu. Akhirnya saya mau fokuskan ini udah kita ngembangin dulu di Singapura gitu. Akhirnya di Indonesia saya bilang oke, kalau benar di Indonesia yuk kita jalanin. Saya bilang bareng-bareng, saya bilang yuk kita jalanin, jangan khawatir Om, Microsoft mendukung, IBM mendukung. Waktu itu kata-kata saya begitu. Kalau iya yuk kita kumpulin teman-teman, kita bikin satu event, kita lihat bagaimana animonya PHP Indonesia. Ya nggak pernah kumpul waktu itu. Akhirnya terjadilah kita meet up ini di bulan April ya, Maret tahun 2012. Ada nggak yang hadir di sini? Selain panitia, ada ya? Seru nggak event waktu itu? Seru ya, seru eventnya karena ya pertama kali juga saya akhirnya reuni lagi sama Mas Sony gitu kan, ketemu Om Eksa dan teman-teman yang lain di sini kenal. Dan waktu itu di Sydney juga pertama kali kita melibatkan teman-teman di komunitas PHP yang subnya ya kayak seperti Y-Framework, Drupal lah, terusnya ada beberapa ya. Di situ senang banget kita ya. Cuma habis itu saya tentangin, ini habis ini hilang Kak, betul ya? Habis ini hilang Kak, saya bilang kita harus berkesinambungan acaranya supaya nggak hilang gitu loh. Nah waktu itu di sini ini teman-teman, member ini di 2012 itu baru kurang dari 5.000 ya. Kurang dari 5.000 teman-teman. 2012 sekarang 2013 maaf ya 33.000 luar biasa ya. Dan nanti saya terangin berapa banyak teman-teman di daerah yang udah bikin sub organisasi kita, betul ya? Itu kan luar biasa.
juga tanpa Mas Hedi Januar waktu itu ya, dari Microsoft itu juga nggak bisa waktu itu ya. Jadi tanpa Omexa juga luar biasa. Ya. Kita bersyukur punya Omexa. Mudah-mudahan Omexa terus sehat ya, sehat terus ya. PHP Indonesia tetap terus, dan tolong teman-teman banyak membantu Omexa teman-teman. Benar ya? Omexa ini membutuhkan banyak ya, saya kita semua di sini membutuhkan sumbangsi teman-teman semua. Nggak peduli teman-teman masih kuliah, nggak peduli teman-teman udah profesional, udah kerja, ayo terlibat di sini teman-teman. Sampaikan ide-ide. Ada sesuatu yang nggak suka, ayo sampaikan. Untuk sama-sama komunikasi. Ini bukan milik Rama Yudhindra, bukan milik Omexa. Ini semua milik kita semua, benar ya? Emang ada pemegang saham pengendali di PHP Indonesia? Nggak ada. Ini semua organisasi kita. Yang kita semua mencurahkan waktu dan pikiran ke sini, teman-teman. Jadi manfaatkan, teman-teman. Manfaatkan keberadaan organisasi ini, teman-teman. Ya. Inilah visi misinya kita di PHP Indonesia. Mau ngapain sih? Ya. Menjadi komunitas PHP Indonesia yang profesional. Kata kuncinya profesional, bukan amatiran. Artinya apa? Kalau kata-kata profesional artinya kita mau cari makan di sini, benar? Ini mudah-mudahan bisa jadi sumber penghasilan kita untuk sesuatu jangka panjang. Gitu loh. Ini visinya kita yang profesional, terdepan dan sejahtera secara kantong, teman-teman. Benar dong? Ini bukan sekedar hobi, ini banyak potensinya, teman-teman. Ya. Misinya menjamin ketersediaan dan kualitas SDM PHP Indonesia yang produktif, profesional, dan punya daya saing. Nggak dikit-dikit ketemu Java lebih bagus, pindah ke sana. Besok ketemu teknologi ini, pindah ke sana. Kapan kita mau spesialisasi? Generalisasi terus kita akhirnya jadinya nggak pernah spesialisasi. Ya. Nggak masalah sih kita belajar sesuatu yang baru, mau kasih nama, tapi usahakan ada di spesialisasi. Karena itu yang jalan. Gitu. Ya. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan program dan komunitas PHP Indonesia. Ini udah. Nah, nanti kita lihat pertumbuhannya berapa sih? Sasarannya ya sama, ya, kelangsungannya, dan kita mau bilang kerjasama. Ya, kita mau bilang banyak sekali kerjasama. Jadi kalau teman-teman mewakili kampusnya, yuk kita mau ngadain event, banyak banget ya. Kita udah achieve banyak banget ya. Kampus-kampus yang udah kita kerjasamain banyak banget ya. Jadi teman-teman punya institusi, jangan merasa kecil. Oh saya enggak ah, itu yang udah itu apa? Ide-ide apapun, ide sekecil apapun bisa berpengaruh besar terhadap perkembangan wadah kita ini. Sedikit kontribusi teman-teman, baik itu saran, kritik, hubungan ataupun apapun, itu efeknya besar banget. Saya cuma modal ngopi-ngopi doang, hasilnya kita bisa ketemu ini semua, teman-teman. Jangan lupa itu. Ya. Ini pencapaiannya teman-teman. Jumlah Facebook per hari ini tadi udah 33.200 sekian ya, sudah 33.000 lebih. Padahal waktu di event Microsoft kemarin baru hampir nggak nyampe 5.000 kan. Saya udah ketar-ketir waktu Facebook waktu itu maksimum di 5.000 ya teman-teman. Sekarang udah dibuka ya. Dulu kan maksimum di 5.000. Ya, sehingga akhirnya banyak yang pindah ke fanpage akhirnya. Gitu. Bisa bayangin gimana caranya kalau kita mau pindah ke fanpage. Ya, akhirnya ternyata dibuka Facebook. Saat ini PHP Indonesia memiliki perwakilan 15 provinsi dan 27 kota. Bahkan ada yang hadir dari PHP Padang, boleh? Ya kan? Amin, coba. Boleh? Waduh, luar biasa. Gimana? Boleh kita tanya yuk. Kita tanya teman-teman. Mau bagi, perempuan. Boleh dong, kenalin diri. Tadi udah dikenalin dia ya, Mas? Maju. Ami ya? Ya. Ini jauh-jauh dari Padang, boleh? Ada training di sini. Nah, sehari-harinya gimana? Sehari-harinya udah profesinya udah programmer atau apa? Boleh? Perkenalkan diri kata Pak. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya baru lulus dari Universitas Andalas Padang dan bergabung di PHP Dashboard Sumatera Barat, khususnya Padang itu sejak awal berdirinya yang PHP bagian Padangnya. Kebetulan itu tuh foundernya Farel dan saya sekretarisnya. Dan setelah itu kami mengumpulkan anak-anak angkatan bawah gitu kan,
Sekarang udah berapa banyak teman-teman di Padang yang ada di organisasi PHP Indonesia? Berapa banyak? Oh, karena yang hadirnya sama lah kayak yang di sini kan. Oh, nggak menetap ya harinya itu kan. Kalau ada pick up itu sekitaran ada 20 sampai 25 Luar orang. biasa, luar biasa. Rutin ya? Sekali sebulan. Sekali Ya, sebulan. Tanggal 5 atau tanggal 7. Oke. Kenapa sih masih di PHP Indonesia? Kenapa nggak bikin sendiri? Oh, Apa yang dirasain di PHP Indonesia? ya banyak kendala baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kendala, mereka siap membantu. Siap membantu. Nah, Bukan cuma yang dari Padang aja, tapi yang iya, PHP Indonesia walaupun ini kita ya? kenalnya cuma di Facebook gitu kan, tapi komunikasinya itu sangat baik. Ada nggak harapan-harapan buat PHP Indonesia ke depan pengennya? Oh iya, bisa mengadakan event nasional lah gitu kan. Misalnya datang ke daerah-daerah kayak kita gitu kan di Padang. Kalau misalnya nanti kita mengadakan acara, ini ada rencana kita mau mengadakan acara buat pembuatan toko online di UKM di Sumatera Barat gitu kan. Itu tuh masih dalam tahap pembuatan proposal. Nantinya outputnya itu kita bisa menjadi apa? Kayak semacam software host gitu. Oke. Jadi UKM-UKM yang di Sumatera Barat itu semuanya memakai framework kita gitu. Itu rencana awalnya. Ini harus kita pertanyaannya kapan pulang ke Padang? Dalam waktu yang tidak ditentukan. Berarti masih lama di Jakarta ya? Enggak juga, bisa mendadak pulang Bisa aja. mendadak pulang. Oke, karena saya ini harus di follow up karena kebetulan saya tanggal 26 sampai tanggal 3 itu menuju Bukit Tinggi. Ya. 26 besok saya kebetulan ada rencana mau ke sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu hari nanti ya. Kalau saya mungkin masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Nanti saya hubungi. Oke, ini harus kita follow up ya teman-teman, kita harus follow up. Saya pengen banget ngeliat teman-teman di Padang nih kayak apa ya. Karena saya ada rencana mau tahun baru di Bukit Tinggi dari Oh rencana. ya, karena kan kita di sana itu banyak UKM-UKM gitu kan, produk-produk makanan daerah gitu kan. Nah, mereka itu berkembangnya itu masih kayak apa ya? Belum sampai ke nasionalnya gitu Oke, kan. oke. Nah, kita tujuannya itu ya untuk itu apa? Menjadikannya lebih maju Oke. dengan sistem Oke. Mudah-mudahan harus segera kita ini ya. Karena ide cuma ide teman-teman tanpa action. Yang kemarin itu dalam tahap pembuatan proposal. Oke. Dan itu kepanitiaannya diatur oleh pengurus yang sekarang. Oke. Karena saya sekarang lagi di Jakarta, Oke. saya nggak ikut PKM kemarin. Oke, Om Eksa ini harus dilihat ya, mudah-mudahan apa yang bisa kita bantu dari Jakarta ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Oke, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ami tadi ya, memang perwakilan PHP Indonesia di Kota Padang khususnya, dia buat satu proyek namanya Kadai ORG. Tadi saya pikir kadal ya, karena desain grafisnya tulisan Kadai itu jadi kadal. Oh, mereka marah. Bukan Om, itu bukan kadal, ini Kadai itu kedai. Jadi mereka buat platform untuk UKM. Jadi dengan kata lain mereka membuat mungkin kira-kira virtual mall buat para UKM di Kota Padang. Ya, tapi yang hebatnya mereka berorientasi nasional. Jadi bagaimana mereka membina nanti UKM-UKM yang industri kecil, baik itu kerajinan, makanan dan sebagainya, dan mereka membuat satu toko virtual. Mereka juga melakukan pendampingan marketing online dan banyak hal ya. Tapi memang mereka menspesifikkan pada konten daerahnya. Dan saya berharap teman-teman di kota-kota lain melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Ingat, ini adalah mungkin kita lihat ini kerja sosial ya, nirlaba. Tapi di balik itu punya potensi bisnis yang besar, sangat besar. Dan kenapa tidak dilakukan itu? Itu mungkin sekedar penjelasan detail. Memang saya sendiri yang mengawasi langsung, mereka selalu memberikan report bulanan perkembangan proyeknya. Kira-kira seperti itu mungkin bisa langsung lakukan. Oke, terima kasih Om Eksa. Oke, kami mudah-mudahan jalan. Kamu jangan lupa teman-teman, saya itu bergerak e-commerce itu udah cukup lama teman-teman. Problemnya dari dulu dengan e-commerce cuma satu, pembayaran. Ya. Sekarang sudah sangat mudah. Bank Mandiri punya ClickBank, Bank Niaga punya apa, Bank BCA punya apa, dan itu sangat-sangat membantu untuk pergerakan e-commerce kita ke depan. Itu momentum dan teman-teman harus manfaat itu.
Kalau udah yang gede-gede itu bergerak dan mereka punya metode pembayaran udah yang nggak kayak dulu ya, pakai kartu kredit dan segala macam, sekarang bisa macam-macam ya. Bukan promosi teman-teman, karena emang saya udah ngerasain enaknya teman-teman, bener ya? Dan bukan cuma itu, bahkan orang dikasih diskon kalau kita beli pakai itu luar biasa. Sehingga harus cepat kita jalani, mudah-mudahan bisa kita juga kerjasama dengan mereka. Ya, jadi kita sebagai wadah mudah-mudahan ini bisa kita doain, kita kasih support teman-teman. Kalau ada yang mau terlibat, boleh ya, kasih ide, sumbang saran dan segala macam ya. Mudah-mudahan daripada kita bisa go nasional. Ya, terima kasih ya, Amin. Terima kasih kita kasih aplaus. Teman-teman, itu bukti nyata kan? Itu bukti nyata kan? Ini bisa menjadi sesuatu. Cuma awalnya ketemuan ngobrol di kopi saya, bikin Facebook group. Kenapa? Bisa menjadi sesuatu kalau kita action teman-teman. Kalau Mas Sony waktu itu nggak ambil action bikin sesuatu dari ngobrol-ngobrol, jadi ngobrol-ngobrol, betul nggak? Itu. Kalau teman-teman punya ide, sharing, kolaborasi teman-teman. Kita intinya di open source ini kolaborasi teman-teman. Jangan cuma diomongin, besok ada orang lain yang udah ngakuin teman-teman. Kalau tadi udah disampaikan, udah dikenal di depan, ya mudah-mudahan kita kawal proyek ini, kita kawal semua bisa terlibat di sini, ya. Atau bahkan teman-teman yang lain yang punya ide yang sama, ayo kolaborasi. Iya, ternyata mungkin Ami tadi ngomong, yang satu mungkin dari tempat lain yang hadir di sini, iya saya kepikiran tuh, benar nggak? Saya cuma baru kepikiran, bisa tuh kita kolaborasi bareng-bareng, benar nggak? Jadi kita nggak mulai lagi dari nol, benar nggak? Itu intinya teman-teman. Itu adalah poin utama kenapa kita mesti ngumpul teman-teman. Ya, karena dari satu ide itu bisa jadi berkembang macam-macam. Sekarang ini cuma jadi proyek percontohan, tapi efeknya itulah kalau sampai proyek ini berjalan, itulah apa ya? Cita-cita dari para founder PHP. Sebenarnya teman-teman, saya ngobrol sama Zev, saya ngobrol sama Andy Goodman, saya memang belum pernah ketemu sama Rasmus ya teman-teman. Ya, tapi foundernya adalah bagaimana PHP bisa solve everyday life. PHP itu cuma konsep, cuma tools. Tapi bagaimana efeknya buat orang yang nggak ngerti programnya, betul nggak? Kalau itu tadi e-commerce bisa jalan, bisa ngejalanin, bisa ngegerakin ekonomi di sana, itu adalah poin tujuan PHP yang sebenarnya teman-teman dari para founder ini. Gitu. Ya, saya rasa itu teman-teman. Jadi teman-teman pastikan banyak ide-ide yang bisa ada, ayo kita kolaborasi. Ya, kita kolaborasi benar-benar teman-teman. Ya, itu baru dari Padang ya, masih ada mungkin yang lain-lain. Wah, banyak banget kali. Jawa Barat mau bikin buku ya, macam-macam lah. Ya, idenya ada banyak banget ya. Jadi itu cuma dari ini contoh yang bukti nyata keberadaan PHP ini bisa membawa positif banget. Ya. Terus lebih dari 100 event. Event ini adalah ngobrol-ngobrol, tapi jangan lupa event ini teman-teman PR-nya saya kasih PR. Terutama buat yang baru-baru. Pastiin teman-teman punya kenalan minimum 5 orang baru di tempat ini. Kalau teman-teman nggak punya kenalan baru, nggak usah datang besok. Bener nggak? Karena tempat ini kan tempat kita berkenalan. Bener nggak? Itu PR-nya teman-teman. Kalau teman-teman nggak kenal sama 5 orang baru, teman-teman gagal datang ke tempat ini. Bukan cuma ilmu yang kita dapat, pertemanan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, benar ya? Saya mau kasih ini, masukan aja buat ke panitia. Besok kalau ada event ya, kalau kita standarin teman-teman, bikin stiker teman-teman. Yang dulu waktu di PHP Indonesia kita pernah tuh, jadi bikin stiker kalau masuk tulis namanya. Kadang-kadang orang mungkin sungkan ya, ini namanya siapa ya? Iya kan? Besok bikin stiker ya panitia ya. Stiker kosong aja, jadi di depan tulis namanya, terus tulis di bawahnya PHP-nya udah berapa lama, biasanya gitu. Itu yang saya copy dari Thailand waktu itu, mereka lucu tuh. Ya, jadi bikin stiker yang gede-gede itu, pokoknya stiker kosong atau kayak apa ya, tempelan aja deh, pokoknya tempelan kosong, ya, tulis di situ namanya, terus tulis udah berapa lama PHP, gitu. Ya, sehingga bisa saling kenal. Ya, jadi kita coba nih besok ya. Jadi event saya kasih PR teman-teman minimum 5 teman baru, teman-teman. Pegang nomor handphonenya, ya. Jangan lupa ya. Event rutin daerah ini luar biasa deh, banyak banget, saya udah nggak bisa ngomong nih. Udah berapa banyak, 100 event, bayangin 100 event, aduh, lihat fotonya udah banyak banget deh. Ini di mana lagi, saya sampai ketemu Mas Luli tadi. Mas Luli tadi event di mana ya, pagi-pagi ya, saya udah ngomong ya. Itu event di mana lagi ya? Aduh, luar biasa, benar-benar. Ya, kota yang aktif melaksanakan event rutin di Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Kediri.
Surabaya juga Mas Taufan ya, waktu itu saya pernah ngobrol ya, itu benar-benar rolling teman-teman. Kenapa? Action dia teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol doang, ide-ide ngobrol, akhirnya jalan, benar ya? Oh luar biasa jalannya. Paling konsisten Surabaya. Hah? Paling konsisten Surabaya. Tiap bulan pasti, gila. Bahkan akhirnya Jogja jadi ikut ya, bikin ya, ada tempat, ada base camp malam kemarin ya, lesehan juga, udah seru banget ya ternyata. Itu benar-benar. Itulah, aduh benar-benar membanggakan banget ya. Happy banget ternyata. Terus sama ini teman-teman, aduh ini sih, ya kita sekali lagi saya kasih pose yang luar biasa buat siapapun yang terlibat dari e-magazine, saya acungin jempol dan saya doain banyak berkahnya. Kenapa? Ini efeknya luar biasa. Orang download gratis bagi sekarang, benar ya? Itu luar biasa benar-benar. Kenapa? Karena ini udah kecetak di internet dan orang kapanpun mau ngeliat ini benar-benar. Saya aja kemarin loh, ada artikelnya, ada foto saya juga ternyata ya. Kaget juga ngeliatnya gitu, ya kan? Tapi benar-benar ini saya acungin jempol, semoga nih female team makin kompak dan tolong semoga jangkauan female team lebih banyak, benar ya? Karena apa? Di setiap kali saya datang ke Zen Conference itu ada yang namanya phpwoman.org teman-teman. Ya, pencetusnya kalau nggak salah namanya Warren J. Mitchell. Ya, dia orang dari Inggris kalau nggak salah. Ya, itu ada organisasinya phpwoman.org. Ya, itu kenapa? Karena mereka waktu itu bingung kan, ini kok programmer PHP cewek nggak banyak ya. Jadi ketemunya laki-laki lagi. Gitu. Nah, akhirnya mereka bikin tuh organisasi. Nah ini mudah-mudahan ini saya sih terus terang pada saat ibadahnya membuka diri banget. Ya ternyata banyak juga ya. Ini udah benar-benar udah nggak lihat gender lagi. Gitu luar biasa. Jadi kita nggak lihat mau female, mau male, pokoknya kita harus kawal keberadaan PHP Magazine ini. Karena ini bisa jadi sumber referensi buat teman-teman yang ada di kampus, yang ada di sekolah, SMK, segala macam. Ya. Terus banyak dong yang nulis dong. Ntar saya kasih PR tuh. Om siapa tuh tadi? Om Roni ya? Roni ya tadi ya? Ya, harus tulis juga tuh, harus nulis tuh. Ya, ini banyak pengalaman juga. Ini luar biasa nih berada di magazine ini. Mudah-mudahan jalan terus. Nanti yang di sini dulu apa mereka? Sebetulnya tanggal 1 Desember kemarin. 1 Desember ya harus. Oke. Tapi kita sengaja bilang pas nanti akhir Desember. Oke, akhir Desember ya. Akhir Desember. Mudah-mudahan bisa launching yang berikutnya ya. Oke, luar biasa. Oke, ini tadi Om Eksa udah sampein ya, ada beberapa rencana ke 2014. Struktur organisasi akan dibentuk, akan menjadi beberapa divisi. Tadi Om Eksa udah sentuh ya. Jadi teman-teman bebas, teman-teman kalau punya kapabilitas atau ingin terlibat, ayo membuka, Om Eksa membuka peluang selebar-lebarnya ya untuk teman-teman yang mau bisa komitmen ya, mau terlibat, sumbang ide, sumbang saran, ayo. Ini divisinya akan ada seperti ini: hubungan profesional dan publikasi, hubungan bisnisnya, divisi pendampingan manajemen. Ya, buat teman-teman yang baru punya ide, saya pengen punya visi ini nih, karena peluangnya begini, yuk kita dampingin. Ya, mungkin juga nanti kita mau kerjasama juga bareng sama teman-teman dari GEPI, ya. Terus ada divisi edukasi dan event, ya, kerjasama antar kampus. Ini juga jangan lupa kalau teman-teman bisa mewakili kampusnya, bisa terlibat di dalam event ini, ayo. Ya. Kita jalanin bareng-bareng. Nama divisi OOT. Divisi OOT yang lain, apa lu mau gua ada. Ya, ini kira-kira begini ya rencana ke 2014, mudah-mudahan organisasinya lebih mapan lagi untuk mengkoordinasikan berbagai hal. Oke, sekarang kita mau balik ke topik utama. Itu semua tadi intronya, intronya udah segitu lama, mau tidur. Enggak. Saya mau rangkumin ya teman-teman. Intinya kita mau menuju ke profesionalisme PHP. Ya, teman-teman bisa lihat dari sekedar ide bisa menjadi sesuatu. Ya. Nah, kita mau ngomongin kata kuncinya tadi, profesionalisme. Tantangan kita adalah bagaimana organisasi PHP Indonesia bisa menjadi wadah tempat kita mencari nafkah juga di sini. Bukan cuma sekedar hobi, bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul, bisa menjadi lahan karirnya kita juga jangka panjang, teman-teman. Itu yang kita mau coba jalankan. Dan bukan cuma itu juga, mungkin ada juga saya karirnya di tempat saya udah. Ya, contohnya saya teman-teman. Saya sejak tahun 2012 saya menyatakan mengundurkan diri dari aktivitas di dunia IT. Ya, saya sekarang adalah unit manager di Prudential, teman-teman. Ya, jadi saya tapi tetap terlibat teman-teman di sini. Saya udah nggak cari uang di PHP,
namun perusahaan saya masih tetap jalan di Malaysia teman-teman. Namun ya emang ini passionnya saya di PHP teman-teman. Saya mau pastiin kita tetap selalu ada. Dan Om Eksa setiap kali saya diminta saya selalu nggak pernah ngomong nggak ya Om Eksa. Saya selalu komit. Saya bilang bahkan kemarin pada ngumpul di rumah saya ya, kita belajar ya bareng-bareng ya. Wah itu happy banget bisa coding lagi. Walaupun cuma Hello World di IBM ya. Ya. Jadi karena ini kemanapun saya pergi, PHP udah nempel di saya teman-teman. Ya, PHP udah nempel. Ini cuma karena alasan kesehatan saya nggak bisa panjang di sini. Akhirnya kita coba sekali lagi teman-teman. Kalau apapun tujuan kalian, apapun tujuan kita semua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari organisasi ini. Ya. Nah, profesionalisme. Ini teori dulu deh, satu aja teori teman-teman. Ini saya coba cari kemarin ya, coba cari di internet. Definisi profesional itu apa sih teman-teman? Saya ketemu beberapa ini teman-teman. Saya ketemu beberapa terminologi. Yang pertama, professionalism is a way of thinking and living rather than an accumulation of learning. Jadi orang pikir profesionalisme itu cuma pembelajaran, bukan. A way of living teman-teman. A way of thinking and living. Jadi mudah-mudahan kita bisa jalan di sini. Bukan cuma sekedar cari ilmu, tapi kita bisa bersosialisasi, kenal. Sumber-sumber ada berjodoh dari sini. Ya, ada yang dapat jodoh, ada yang dapat bisnis, macam-macam. Ya, kita bisa jaga ini semua. Ya, a profession isn't just what you do, it's who you are. Orang udah nempel melihat saya, PHP. Ini apa? Saya bangga dengan itu. Kenapa? Passion saya di situ kan. Ya, passionnya kita di situ. Dan jangan lupa, kalau saat Anda sudah mencapai satu tatanan sukses dari PHP, bikin perusahaan udah maju, Anda punya social duty, sharing. PHP Anda pakai gratis kan? Gratis. Kontribusi balik kan? Benar kan? Anda egois loh kalau Anda nggak kontribusi balik. Benar kan? Anda udah nikmatin. PHP dari Surabaya kan, mau founder PHP kan, pakai PHP udah dapat duit kan dari situ kan? Kontribusi banget, ngajar, sharing, nulis, ngajarin orang, betul ya? Kontribusi balik teman-teman. Jangan lupa social duty, ya. Return to society. Ini yang saya mau garis bawahi. Percaya ya teman-teman. Kalian melakukan itu, bisnis teman-teman, kelangsungan hidup teman-teman akan lebih banyak berkah teman-teman. Kita kalau di Muslim kita mengenal yang namanya sedekah ya, dan ikhlas, betul ya? Saya bukannya bicara religius ya teman-teman, tapi kalau kita ikhlas akan sesuatu, saya sharing ilmu ikhlas, gak ada pengharapan balik, justru Pak, yang balik ke kita tuh lebih banyak, benar nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Kita banyak memberi, kalau kita nggak mengharapkan balik, justru yang balik ke kita lebih banyak, benar? Jadi kalau teman-teman ikhlas mau sharing ilmu, ikhlas mau menyumbangkan waktunya untuk keberadaan PHP Indonesia, percaya teman-teman, akan lebih banyak lagi nanti efek balik. Ya, itu yang kita rasain. Jadi ini definisi profesionalisme yang saya pengen tekankan, kebersamaan kita. Satu, profesionalisme untuk cari uang, profesionalisme untuk mengembangkan kita punya karir, ya. Tapi juga kedua, jangan lupa kontribusi balik ke komunitas. Walaupun hanya waktu, hanya kritik itu juga udah ini loh, udah sumbangan loh teman-teman. Kritiklah Alexa, kritiklah saya, kritiklah teman-teman yang lain, terlibatlah. Itu jangan lupa. Ya. Nah, sekarang saya mau lebih, makanya saya mau ke topik utamanya, bagaimana profesionalisme kita bisa terapin di PHP Indonesia. Saya mau di sini materinya saya kutip dari bukunya Ivo Jans, teman-teman sama Luan Najib, mengenai End Ways of Becoming a Good Programmer. Bukunya cukup bagus. Saya mengenal Ivo cukup lama. Waktu itu dia adalah partnernya Zen di Belanda waktu itu. Sekarang dia punya perusahaan sendiri namanya Engineering, fokusnya di mobile. Nah ini kira-kira. Ini bukunya dia. Dia bilang nomor 1, participate in community. Anda udah berada di sini hari ini, Anda udah menjadi bagian dari PHP Indonesia, ini udah langkah yang paling benar. Jangan pernah sendirian. Participate in community. Kedua, nah ini sering banget saya lihat di PHP Indonesia banyak jadi
bumerang kadang-kadang, ya. Sering banget banyak jadi bumerang. Yang newbie nanya, yang seniornya menjawabnya ogah-ogahan, lalu bahkan nyela. Nah, makanya saya kasih ini, ask question, tapi also learn to fish. Jangan kebanyakan nanya, coba juga belajar dong, benar nggak? Boleh nanya, tapi pastikan inti nanyanya tuh supaya bukan cuma males, ngerti nggak? Nanya itu kalau sesuatu yang udah mentok, bener nggak? Maksud saya, kebanyakan kadang-kadang senior-senior juga ngeliat, aduh, dicoba dulu lah, pasti jangan kebanyakan nanya, kebanyakan begitu ya. Learn to fish, ask question, but learn to fish. Apa? Nih, kalau kita kasih orang itu pancing, ya, kalau kita kasih orang itu ikan, kamu akan kasih orang itu makan 1 hari, betul ya? Tapi kalau kita kasih dia cara mancing, kita akan kasih dia makan seumur hidup. Benar nggak? Benar nggak? Bisa nggak kita terapin ini di program ini? Bisa. Kalau kita kasih pembelajaran ke dia bisa dapat makan ya dia. Kita kasih jawabannya loh dari sini. Tapi juga niat kita adalah kita kasih dia pancing, benar-benar. Jadi jangan asal aja kita kasih jawaban. Misalnya ada orang nanya sesuatu, gimana sih cara connect ke MySQL? Ya elah, begitu aja kok nanya. Gimana sih cara nulis hello world? Ya, bisa contoh kayak gitu ya. Jadi coba kita lihat prinsip ini makanya. Ini adalah satu filosofi Chinese yang menurut saya oke banget. Kalau kita kasih orang ini pancing, kita bisa kasih dia makan selama seterusnya, bukan kita kasih dia ikan. Ya. Keep reading. Pertanyaan saya, coba katakan, siapa yang setahun baca 3 buku? Ya, nggak ada. Gimana ini? Ini kalau buku PHP-nya nggak ada atau gimana? Setahun baca 3 buku nggak ada? Ya udah, 1 buku setahun. Astaga, nggak ada baca ya. 2 buku. Oh, kalau gitu ini semua 10 buku kalau gitu setahun ya. Teman-teman, banyak baca teman-teman. Banyak baca. Jangan lupa, kalau bisa nanti mau nggak buku tentang PHP mau nggak? E-book saya banyak loh. Mau nggak? Oke, nanti mungkin dibikin mekanisme aja ya. Saya punya banyak e-book di yang saya punya mengenai enterprise PHP, mengenai banyak banget ya. Teman-teman, kalau mau ntar saya share, ya, saya sharing ya. Saya sharing, tolong pasti ntar kita coba aja. Saya punya banyak buku. Saya selalu baca minimum setahun tuh minimum udah baca 3 buku teman-teman. Minimum. Kenapa? Ya justru kita akan berkembang, ilmu kita akan berkembang. Oke lah, sekarang banyak artikel yang kita baca ya. Tapi artikel kebanyakan kan pendek ya teman-teman ya. Coba baca buku ya teman-teman. Bukan cuma mungkin buku PHP, mungkin buku yang lain. Silakan. Keep reading. Ya. Learn to Google. Nah ini, saya mau kasih yang benar nih, Google yang benar nih teman-teman. Ada problem, ya kan? Sebelum ada problem kita tanya dulu, saya ini sendirian gak yang punya problem? Benar gak? Saya sendirian gak yang punya problem sih? Ya kan? Kalau iya, kita cari. Oke, enggak kan? Ya, saya bukan cuma satu-satunya. Ya udah kita cari di Google, dapat kita solve. Tapi jangan lupa, habis itu kita mesti post balik dong. Kita kontribusi balik teman-teman. Ya, kita kontribusi balik teman-teman. Ya. Terus jangan lupa, kita bisa generalisasi problem kita, ya kan? Supaya apa? Jangan-jangan orang lain besok ketemu masalah yang sama loh, benar nggak? Kita bisa bantu dia lebih cepat kan? Post balik. Kalau udah ketemu jangan ya lupa deh dia. Padahal tadi jawabannya dibantu sama siapa, benar nggak? Itu. Ini saya kasih fondasi yang paling dasar teman-teman. Terima kasih sekali lagi sama Ivo. Konsepnya, kita ketemu problem, kita cari, kita ketemu, yuk kita tulis. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain menghadapi problem yang sama, betul nggak teman-teman? Dan teman-teman udah jadi berkah buat orang lain itu. Dan orang lain itu mungkin lebih jago nulisnya. Dia nulis lebih banyak lagi, efeknya lebih banyak lagi. Ujungnya kalian yang utama, benar nggak?
dapat terus tuh pahalanya. Jangan lupa seperti itu teman-teman. Ya, ini saya kasih tatanan konsep seperti itu. Makanya saya mau mendorong orang-orang untuk walaupun cuma tulis sekedar, oh saya udah nemuin jawabannya ini, dia posting di thread. Bisa jadi lebih panjang nanti. Ya, jadi ini kita masih coba kita yang benar nih. Kita mau menggunakan Google karena Google itu udah kayak rimba belantara ya. Kita bisa nemuin macam-macam ya di sana ya. Ya kita bisa nemuin macam-macam. Mungkin kita udah susah kali ya kalau dari Google mati aja sekali. Oh udah repot gitu. Benar nggak? Udah bayar kita sekarang benar ya? Gitu ya. Jadi karena saking rimba belantaranya kita ketemu di sini kadang-kadang orang nggak nemuin teman-teman. Ya, makanya saya posting. Ya. Yang kedua, satu-satu. Take one step at a time. Kita mau menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Lihat kayak PHP Indonesia, visi kita panjang, tapi pelan-pelan kita ambil langkah. Pelan-pelan kita ambil langkah. Pelan-pelan kita ambil langkah. Sedikit-sedikit, tapi menjadi bukit, teman-teman. Ya, ini konsepnya, teman-teman. Kita ketemu teknologi baru, kita explore, terus kita bikin nyaman diri kita dengan teknologi baru atau sesuatu temuan yang tadi. Lalu kita spesialisasi. Ya. Coba teman-teman usahain fokusnya untuk jadi spesialisasi, teman-teman. Jangan jadi generalis. Kita mau meningkatkan daya saing kita kan? Jangan lupa teman-teman. Nanti 2000 sekian, teman-teman akan berhadapan sama programmer dari Vietnam. Teman-teman akan berhadapan dengan programmer dari India. Nah, masuk ke Indonesia, harga lebih murah. Bisa nggak dapat makan loh kita, teman-teman. Lahan kita yang bilang orang lain, jangan salah. Ini akan terjadi, benar nggak teman-teman? Di telekomunikasi sudah terjadi, teman-teman. Teknologi dari Cina masuk, orang-orangnya juga masuk, engineer-nya masuk, dan mereka semua sertifikasi mau dibayar 1,5 juta. Ayo, coba. Ini tantangan buat kita. Ini tantangan buat kita. Jadi makanya kita harus tumbuhkan daya saing kita. Coba jangan jadi generalis. Coba jadi spesialisasi. Spesialisasi. Di PHP aja kita bisa banyak spesialisasinya ya. Benar ya? Ada yang spesialisasi di web service, ada yang spesialisasi di framework ini, ada yang spesialisasi di ininya, macam-macam. Spesialisasi. Dari problem solving yang tadi itu, Anda akan jadi spesialis ya, benar nggak? Ya, ya, jadi coba, ya, kita fokus di situ. Nah, terus berikutnya, nah ini, programmer itu kadang-kadang suka tulalit kalau ngomong, benar nggak? Kalau ngomong sama programmer sih nggak tulalit, benar nggak? Ngomongnya ya begitulah. Tapi giliran ngomong sama istri sendiri, ya tulalit tuh. Ngomong sama orang tua sendiri, tulalit. Sama adik sendiri, nggak usah jauh-jauh, makanya saya tadi bilang. Apalagi sama orang marketing kadang-kadang tulalit gitu. Dia ngomong apa, kita ngomong apa, benar? Nah, ini juga saya mau kasih PR teman-teman sekalian. Belajar untuk bicara sebagai seorang manajer. Ya, jangan yang diomongin codingnya doang. Tapi bagaimana coding itu, coba lihat. Kita ngomong ini karena kita tiap hari menghadapi. Tapi coba lihat orang lain itu nggak menghadapi ini tiap hari. Dia ngomongnya, Pak, tolong ya halamannya. Kalau bisa ini jangan leret, Pak. Ini lebih cepat dibikinnya. Oh iya, itu sih kayaknya rantai di servernya tuh. Ini memorinya kurang sedikit. Udah tuh ada teman-teman. Kemarin 1 giga saya nggak ngerti sih maksudnya gimana. Padahal simple sebenarnya yang ngomongin, bener nggak? Gitu. Makanya jangan mencoba membuat orang lain mengerti kita. Jangan. Kita mengerti dia. Bisa nggak kita sama-sama sepakat? Sehingga programmer PHP Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan pihak manapun nanti, benar nggak? Wah, lu sih nggak ngerti PHP, lu belajar PHP. Mati dia suruh belajar PHP. Gitu. Ya. Bahasanya coba kita usahain, ya. Oke, sebelum kita ngomong, kita dengerin dia dulu. Programmer tuh kebanyakan enggak, nyerocos dulu gitu. Dengerin dia dulu. Kita dengerin maksudnya ini, gitu. Maksudnya apa? Terus kita coba belajar kita ini di sisi dia. Saya begitu sekarang di industri asuransi baru menyadari. Saya jadi user sekarang, teman-teman. Bukan jadi developer lagi, teman-teman. Gemes rasanya. Ini begini doang kok kayaknya susah bener sih. Pakai PHP lagi. Bentar lagi Prudential mau launching satu portal buat platform
cloud learning teman-teman. PHP teman-teman. Mantap nggak? Itu gila. Itu jadi makanan apa? Itu PHP membawa apa? Karena itu benar-benar aplikasi yang wajib dipergunakan oleh seluruh agent prudential seluruh Indonesia. Wajib, dan itu memberi makan banyak hal. Itulah mini PHP yang dilakukan pada saat kemarin launching di Malaysia. Wah, bangganya luar biasa melihat PHP. Bangganya luar biasa. Tapi saya ngerasain sekarang saya jadi user. Beda banget. Pada saat dulu saya jadi programmer beda banget. Kayaknya gampang, semuanya bisa kita atur. Benar? Saya jadi user susah loh. Ini gampang banget ngebuat report ini kan tinggal generate pakai pilihan, gampang kan? Kan tinggal dibalikin begini dong. Nah sekarang giliran jadi user ya, aduh gimana caranya berkomunikasi itu susah, benar nggak? Gitu. Jadi saya mau kasih satu tatanan fondasi, coba teman-teman belajarlah untuk bicara seakan-akan adalah seorang manajer, bukan seorang programmer. Nih, kalau katanya planning, revenue, waduh, orang udah malas kalau programmer dengar begini. KPI, iya, bagus. Ini contohnya yang tanya gimana ayo. Enggak lah, aku mendingan bikin sintaks aja lah makanya. Mau mendingan buat NSQL aja lah kalau begini. Setuju ya? Mau bikin macam-macam lah pokoknya. Tapi ini tantangan, ya, supaya teman-teman bisa berkomunikasi dengan pihak lain, supaya ide itu terus berkembang. Ingat ya, jangan berusaha dia mengerti kita, tapi bagaimana kita bisa mengerti dia. Kalau kita semua sama cara pikirnya, ini luar biasa kan? Ya, saya mau buka pikiran itu dulu. Dan jangan lupa belajar deh bahasa yang lain. Belajar bahasa yang lain. Sama-sama tahu kan di PHP kita bisa ada Java Bridge sekarang. Tahu kan? Belum tahu? Waduh, gimana? Nah, kita belajar. Kita bisa nge-call Java runtime di dalam PHP teman-teman. Ya, belajar. Untuk sekedar mengetahui supaya kita bisa ngobrol. Nanti. Ya, tapi kita tetap master, ya, kita tetap berusaha master di dalam bidang kita. Jangan lupa. Passion ini jangan lupa. Saya masih bisa ngobrol seperti ini karena passion saya nggak pernah mati untuk PHP. Ngelihat teman-teman semua tuh saya makin bersemangat. Ngelihat Om Eksa, ya, Oka, ya, Om Luri yang bikin IDE baru bersemangat itu benar-benar, aduh, menambah apinya luar biasa menurut saya. Gitu. Pastikan passion teman-teman tetap hidup. Kalau mulai redup, cari teman-temannya. Sering-sering ngumpul makanya, benar nggak? Sering-sering kopdar. Jangan lupa. Mungkin di kantor kita doang yang program PHP, sering-sering ngumpul makanya. Kopdar juga banyak, ya. Ya. Besok saya kasih tantangan PHP Indonesia harus punya tim futsal, tim bulu tangkis, tim yang lain-lain, benar nggak? Benar nggak? Iya, jadi kita ketemu bukan cuma sekedar coding, benar nggak? Gitu. Oke, saya mau kasih itu masukan tuh. Sering-sering nanti kita coba bikin liga futsal PHP antar daerah. Atau anak kampus ya bisa. Kita coba ide-ide ya. Jadi bukan kita cuma ngobrol programmer supaya apa? Supaya kalau memang kita mau spesialisasi ya kita mesti ngumpul sering-sering kok. Benar ya? Cuma mungkin gini, kalau dari kebiasaan PHP Indonesia kan tengah malam. Nanti kita ada acara pekan itu 11 malam. Jam 11 malam. Bener, boleh. Beda kita PHP beda dong, ya dong. Apa? Boleh. Ya. Kalau tempat futsal sekarang kadang-kadang 24 jam ya. Dibuka tenang. Ya, passion jangan lupa. Ini jangan lupa. Teman-teman. Sehat. Ya. Sehat teman-teman. 12 tahun saya di programmer jebol liver saya teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena tidur malam. Jangan lupa. Saya tadi baru ketemu Mas Pul dari EP ya. Sama, liver juga. Sama. Istirahat yang banyak. Ya. Kadang-kadang programmer kalau belum ketemu jawabannya nggak berhenti dia teman-teman. Mas makan nanti. Ya. Ntar, gitu, ya kan? Makan, gitu. 3 kali. Akhir makan pagi, makan siang, dia makan malam akhirnya. Mah, jadi programmer kalau nggak mah liver jantung.
capek-capek cari uang kok sakit, buat apa? Benar nggak? Kan jadi jangan lupa sehat. Makanya saya mau menggalakkan liga, liga olahraga ya. Jadi supaya kita tetap sehat. Jangan lupa. Kalau kita sakit buat apa? Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Tolong banget. Jangan sampai menyesal seperti saya. Saya baru menyadari. Ya, saya baru menyadari. Jadi tolong sehat. Terus habis itu kita kadang-kadang punya orang yang kita idolain. Oh, saya pengen kayak dia. Ya, jangan pernah berusaha kayak orang, tapi bikin diri kita jadi role model buat orang lain. Ya, oke. Kita punya banyak idola. Gak apa-apa kita tiru untuk awal-awal, tapi habis itu usahain kita bisa menjadi idola orang lain. Orang lain bisa mengidolakan kita. Ya, kenapa? Ya karena kita banyak yang kita sharing. Semakin teman-teman banyak sharing, makin banyak yang bisa kita dapat. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Ya, ini udah ujung slide saya, teman-teman. Apa namanya? Nanti masih berapa lama waktunya mereka? Hah? Pembicaraan belum datang? Belum datang. Oke. Kalau belum datang, abis ini saya mau adain sesi tanya jawab. Saya mau panggil teman-teman yang udah profesional di bidang PHP dan bagaimana penerapan mereka. Apa yang saya sampaikan gimana? Mau nggak? Mau teman-teman? Mau ya? Ya kita coba ya. Apa yang tadi saya sampaikan kira-kira gimana? Terus benar atau enggak? Atau ada masukan atau enggak? Boleh nggak? Benar ya? Yuk kita panggil lagi ke depan ya. Beberapa. Komeksa silakan dipilih Komeksa. Beberapa apa namanya profesional yang ada di sini. Atau enggak? Sebelum itu juga saya mau buka pertanyaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Dari apa yang sudah saya sampaikan? Ada pertanyaan nggak? Atau ada tanggapan? Mungkin? Belum? Oke, kalau belum ada, saya mau panggil aja kalau gitu ya. Listnya. Saya panggil Mas Luri ke depan. Mas Luri, terusnya Romi ya tadi. Mas Romi, boleh ke depan Mas Romi? Kiwas tadi? Maju dong ke depan, sharing ya. Siapa yang mau main? Maksudnya gimana? Depan sih dong, udah disiapin. Ini udah disiapin sofa enak loh. Kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol, sharing. Ayo kita sharing. Atau teman-teman ada yang mau menyumbangkan ide atau misalnya tadi mengenai topik profesionalisme ini, ayo kita mau makin terlibat dong teman-teman. Ayo, jangan malu-malu. Ada nggak? Ayo berbagi. Ayo Pak, maksud. Ayo. Ini jadikan talk show. Ini talk show. Ini settingannya keren ya. Kayak ini ya, kayak di acara selebritis gitu ya teman-teman. Jas Rama. Hah? Jas Alvin ya, Jas Rama ya. Oke. Tapi yang pasti ini bukan ini kan. Oke. Ada lagi? Oke, jadi kita punya 4 korban hari ini teman-teman. 4 korban. Kita mau ngobrol, topiknya mengenai PHP Indonesia, tapi spesifik bicara profesionalisme, ya, profesionalisme yang saya sampaikan barusan. Mungkin ada yang dengar, ada yang enggak, nggak apa-apa. Ya, karena saya ulas sedikit. Apa namanya? Yuk kita sharing yuk. Sebenarnya ini gimana sih? Pertama saya mau mulai dulu dari perkenalan diri dulu ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Silahkan perkenalan dulu yuk, Pak. Nama saya Ibra. Awal mula saya pakai itu sebagai programmer. Sering dalam waktu, pada akhirnya saya memutuskan untuk membangun sebuah startup berbasis platform, cloud platform tepatnya. Dan sistem ini masih di develop, baru apa-apa. Jadi belum bisa kita show off dulu. Oke. Pakai apa? Pakai PHP? PHP. Oke, mantap. Jadi udah berapa lama PHP-nya? PHP-nya total dari Pribadi
Pribadi, pengalaman pribadi? 2006 Oh sama, gitu. 2006 ya? Oke. Ezra ya? Ezra. Ezra ya? Oke, Ezra. Thank you. Siapa? Nama? Nama saya Lucky. Ya. Oke. Pertama kali belajar PHP itu masih kuliah. Oke. Udah belajar. Itu udah berapa tahun lalu kuliah? Saya kuliah 2004. Oh, 2004. Oke. Belajar PHP itu sekitar 2000. Baru kedalaman 2010. Oke. Terus kan bekerja di bidangnya juga web development. Oke. Dan sama kerja juga ada sama data. Freelance project. Freelance. Oke. Ya, pakai ya PHP juga, tapi sekarang lagi spesialisasi ke Drupal. Drupal. Oh, Drupal ya. Aktif di komunitas Drupal? Aktif. Aktif ya. Kenal Steven ya kalau gitu ya? Siapa? Steven? Itu dulu ya? Ya, waktu itu Nah, ada satu meetup. Nah, itu. Oh, mantap ya. Oh, Andri yang dari Singapura juga. Oke. Ya. Cek kalau gitu. Lucky ya? Oke, thank you. Thank you. Silakan. Om Luri. Oh, Lucky Luri. Mantap. Lucy. Lanjut Mas. Awal mula saya bukan dari PHP, sebelumnya belajar bahasa program yang lain, beberapa yang lain juga. Kemudian nggak tahu kecebur di PHP juga karena kebutuhan era masanya udah web based, asumsi saat itu ada ASP, PHP, udah ada kemungkinan bahasa lain juga ada, Python masih bisa, CDN bisa, tapi ya ketemunya di PHP. Jadi PHP bukan kata-kata asing tapi tuntutan. Bisa. Itu sampai sekarang juga masih belum kenal PHP apa, belum tahu karena cuma sekedar pengguna. PHP-nya apa ya, tahunya cuma PHP memberi data palsu, tapi sebenarnya palsu. Ya, tapi harapan palsu itu kalau bisa dipegang jadi juga. Intinya ya bukanlah kita ngobrol aja. Terima kasih Mas Luri. Lanjut. Satu sih. Selamat siang semua, saya Ronald, pekerjaan sebagai project manager software house, cuman studio lebih tepatnya. Saya bergerak di bidang, saya lebih ke vendor untuk agensi digital dan juga bergerak di bagian rich multimedia, sensor. Kenal PHP dari tahun 2000 sekian, dari awal 2000 sekian itu 2004 ya. 2004 sama kalau itu ya. Sempat ngikutin juga acara-acara yang sudah di post. Sekarang mungkin lebih ke udah bikin bukan coding lagi. Udah bukan coding ya. Gitu. Manajemen sekarang project manager. Oke. Ini lengkap nih kalau gitu. Oke, terima kasih Ronald ya. Oke, teman-teman, saya mau coba explore interview, tapi habis itu teman-teman banyak nanya, ya. Saya hanya memoderatori aja seperti biasa, ngompor-ngomporin, ya, cuma ngompor-ngomporin. Oke, yang pertama, tetap kita stick ke profesionalisme, ya. Nah, pertama kita mau tanya kata-kata profesionalisme tadi kan bukan amatiran ya artinya ya. Teman-teman semua di sini sudah profesional PHP ya, sudah ada hasil dari PHP-nya ya, walaupun mungkin ada yang besar, ada yang kecil, relatif lah itu masing-masing ya. Namun sudah merasakan manfaat ekonomi atau ekonomis dari PHP. Nah, kita mau tanya, kira-kira PHP bisa dijadikan lahan karir atau penghasilan nggak sih untuk teman-teman sekalian jangka panjang? Boleh nggak? Ada yang mau jawab pertama nggak? Pertanyaan itu dulu. Oke, Lucky boleh mulai dulu. Om Lucky boleh mulai dulu. Monggo. Kalau menurut saya sih saya sangat optimis yang melihat masa depan PHP. Oke. Pertama kita bisa lihat aja perusahaan kayak Facebook, itu kan dia pakai PHP. Betul dia sebesar apa? Betul. Gimana? Kita lihat performa PHP di situ, user Facebook berapa miliar orang. Betul. Dia nggak mungkin emang kalau saya baca di belakang teknologi dia PHP compile. Iya. Hip hop ya. Hip hop ya. Tapi tetap PHP. Betul. MySQL dan open source.
Ya. Jadi saya copy. Sangat optimis ya karena lihat Facebook itu tadi. Oke. Buat salah satu. Oke. Oke, yang lain? Ada yang mau nambahin? Mas Ronald, coba. Atau yang dari startup? Mengenai PHP jangka panjang bisa jadi lahan karir mereka, lahan mereka benar-benar mencari uang di situ dengan PHP bisa nggak sih kira-kira? PHP sangat memungkinkan sekali dan dia dari tadi jawaban dari Pak Uki, Facebook menggunakan PHP Ya. dan sebenarnya bukan sekedar PHP. Mau PHP juga karena kolaborasi komunitas, saya yakin banget. Benar nggak, teman-teman? Saya yakin dia nggak bikin sendiri atau Facebook juga nggak akan. Karena Facebook setahu saya memang bukan perusahaan IT ya, betul ya? Dia memang punya resources, tapi saya yakin banget dia bisa membentuk hip hop PHP itu akibat kolaborasi juga dari komunitas, betul ya? Saya yakin banget teman-teman. Makanya ujung-ujungnya tadi saya mau terapin ada beberapa hal yang kita bisa ambil, aktiflah di komunitas, ya kan? Nah ini ada beberapa topik yang kena nih. Belajarlah infrastruktur lain ya, karena PHP nggak berdiri sendiri ya. Lalu jangan lupa tadi mengenai ya baca, terus jangan lupa tetap di komunitas ya, tetap di komunitas. Oke, berikutnya ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ada yang mau nanya nggak yang lain? Kenapa? Kenapa? Oke. Ada pertanyaan lain nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan. Oke. Berikutnya, saya mau nanya mengenai seberapa jauh sih sebenarnya peran komunitas kepada kalian berempat mengenai proses kalian mendapatkan ilmu PHP-nya atau enggak ilmu-ilmu yang lain deh. Seberapa jauh sih peran komunitas? 80%, 50% di dalam sehari-hari Anda menjalankan pekerjaan dan karir di IT. Boleh nggak share? Saya mulai dulu. Ya, silakan. Dulu komunitas PHP di Indonesia itu saya rasa masih lebih di awal-awal terbentuk lebih ke egois, masing-masing itu lebih kepada tanya jawab dan lain-lain. Tapi begitu Facebook Group ini udah mulai terbentuk dan anggota semakin banyak, saya sendiri merasakan bahwa semakin banyak resource atau sumber daya, baik itu manusia, baik itu pengalaman, pengetahuan yang bisa diambil dari PHP. Saya dari yang nggak kenal, walaupun kenal tadinya hanya di milis, kenal akhirnya sama yang namanya Buri dan lain-lain. Saya ya kenal aja, saya kenal dia kenal saya artis dan itu Luri ya jadi. Dan itu sangat membantu dalam pekerjaan. Membantu ini spesifik apa? Specifically secara ilmu saya kadang nggak perlu cari tahu dari luar, ada sharing-sharing yang membantu. Oh ada ini ada itu, yang akhirnya mungkin pada saat saya bertemu dengan satu masalah saya bisa gunakan solusi-solusi itu. Yang kedua, saya dalam studio saya sendiri ini kadang saya butuh resource SDM dalam terkait freelance programmer. Dan itu saya bisa dapatkan beberapa kali dari komunitas PHP. Resources ya ini ya. Resources. Jadi PHP community ini sebenarnya kalau itu banyak peluang kerjanya di situ. Ayo, ada nggak yang belum punya kerjaan? Ada nggak yang belum ini? Boleh nggak nanti kalau misalnya ini ya, tapi ada kualifikasi tentunya ya, ada kualifikasi. Nah ini juga luar biasa loh artinya ya. Mereka yang punya software house, mereka yang punya studio, yang punya agency atau apapun, ya sebenarnya mencari resources ya. Sebenarnya membutuhkan resources terus loh teman-teman. Makanya banyak kenal teman-teman dijamin ya. Kalau banyak kita dari komunitas nggak bakal pernah kekurangan lahan pekerjaan, lahan berkarir loh teman-teman. Karena peluangnya ada. Memang kita tantangan kita di pengurus PHP Indonesia nih, bagaimana kita menstrukturkan itu tadi ya. Dan itu udah dipikirin tadi di 2014 ada divisi khusus ya. Ya nanti mungkin Ronald bisa bantu juga ya kalau memang bersedia ya untuk mentoring tadi ya, atau untuk mudah-mudahan bisa ada tempat juga buat teman-teman yang masih di kampus bisa magang
Mau nggak sih teman-teman? Oh. Ya kan? Ya, untuk ngetes ini ya betul nggak? Ya, untuk ngetes skillnya dan sebagainya, betul ya? Dan saya sendiri justru sebenarnya berharap besar dari awal dengan join komunitas ini, yang muda-muda yang mungkin nggak tahu cari project kemana, atau mungkin di sini ada yang kebanyakan project sebenarnya. Saya yakin sebenarnya banyak orang-orang di komunitas yang senior ataupun yang belum senior ataupun yang kadang masih junior pun masih baru, bukan mengklasifikasikan ya, tapi punya project merasa belum sanggup, minta bantuan yang lain. Untuk itulah manfaat komunitas sebenarnya. Tanpa ada ya buat yang muda-muda ya Berarti saya mau mulai nggak boleh? itu sebenarnya di bawah 50 loh. Kita nggak mau minum umur ya. Nah, balik lagi, manfaatkan komunitas baik itu mencari hubungan baik secara pengetahuan, dan bukan nggak mungkin kita dapat sesuatu yang lebih, nggak cuma ilmu PHP, kita bisa belajar dari orang lain kayak Om Rama, dari manajemen, leadership dan lain-lain. Itu yang bisa diambil dari komunitas. Kalau ada wadah PHP ini buat kita bertemu, bergabung, gunakan sebaiknya. Terima kasih, itu ilmunya luar biasa ya, kita kasih applause ke Ronald. Mudah-mudahan bisa nanti banyak teman-teman yang bisa apply ya. Saya juga tadi bilang Ronald kebetulan ini bisnisnya di agency ya, agency lebih ke advertising mungkin ya, lebih ke advertising. Saya punya pengalaman menarik teman-teman. Saya waktu 2011 itu pernah punya unit bisnis yang bergerak di bidang manpower supply untuk PHP teman-teman. Dan kebetulan saya dapat kontak dari beberapa agensi besar, benar-benar mencari. Jadi saya punya unit itu bergerak di bidang headhunter untuk PHP ya. Jadi mencari orang-orang yang udah skill, udah certified, mau kita bajak atau mau kita hire untuk ditempatkan di perusahaan di Malaysia, di Singapura atau di Indonesia. Nah, saya dapat inquiry-nya itu dari agensi ya. Saya dapat inquiry dari agensi, dia bilang oke, kita butuh spesifik teknis A, B, C. Ada satu framework lah, ada satu teknologi. Tapi yang uniknya ada requirement khusus di bawahnya. Mampu bekerja sesuai dengan ritme dan waktu kerja agensi. Betul ya? Tekanan sangat tinggi. Dan pressure yang sangat tinggi dari agensi. Betul loh teman-teman, jangan salah. Itu proyeknya luar biasa loh, gede-gede ya. Ya, mungkin dari telco ya, dari brand-brand besar ya, kadang-kadang banyak kan itu ya. Ya, dan itu ternyata luar biasa. Saya mikir, emang maksudnya gimana? Programmer kan emang biasanya udah kayak gitu. Enggak ternyata. Ini extremely ya, extremely apa di istilahnya nih? Durability. Itu dia, ya, daya tahannya kita benar-benar teman-teman. Tapi saya bilang, ini kalau kita bisa bikin standar di karena kan pasti polanya udah ketangkap sebenarnya. Durability yang seperti apa sih? Kita juga bukan robot sih sebenarnya. Saya yakin banget ya. Pasti ada pola-pola gimana cara ngejaganya. Makanya tadi saya bilang, ya nanti kita turunin. Karena sebenarnya agensi itu nggak pernah ngabisin project loh teman-teman, jangan salah. Project marketingnya, ya budget marketingnya itu besar sekali loh teman-teman dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi bukan perusahaan-perusahaan kecil loh teman-teman. Ya, dan mereka membutuhkan berbagai aplikasi yang dipergunakan untuk promo sesaat kadang-kadang. Microsite lah, betul ya? Launching inilah, survei inilah, betul ya? Dan itu proyeknya nggak berhenti-berhenti teman-teman. Dan itu gede-gede angkanya teman-teman. Ya. Dan itu membutuhkan banyak resources terus yang konstan. Bahkan kadang-kadang kewalahan akhirnya dari resources, betul ya? Nah itu tadi saya udah bilang, mudah-mudahan kita bisa, Om Elsa mungkin peluangnya bisa ditangkap di divisi ke depan supaya ini kita bisa bentuk nih, ya. Programmer PHP atau PHP Indonesia yang bisa spesialisasi di agensi, ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ini oke banget ya kalau gitu. Jadi topiknya di sini adalah manpower supply, ya manpower supply di mana dengan Anda berpartisipasi di komunitas, Anda akan bisa dapat banyak resources, banyak teman. Makanya tadi saya bilang saya kasih kalau udah gabung di komunitas banyak teman yang jangan cuma diam aja. Kalau sekarang, tuh saya lebih bego nih, nggak punya duit nih. Itu banyak tuh yang kebagian project tuh di depan jangan salah. Ada yang kebagian project lah. Kita sekarang suka sebel ya pengurus ini rese bener kalau diajak ngumpul, kenapa? Lagi sibuk ngurusin project katanya. Ya, boleh dibagi-bagi ke junior-juniornya gitu, ya kan? Nanti kita coba cari mekanismenya. Tapi intinya, sebelum kita bikin sesuatu yang terstruktur, coba kenal dong. Teman-teman banyak kenalan tuh makanya sama Ronald di depan Mas.
Luri, ya, Lucky, ya, Ezra, kenalan sama om-om di depan ini yang udah profesional. Betul kira-kira ya? Ya, gitu kira-kira. Ada tambahan lagi? Mas Luri, silakan. Apa ya? Produksi juga banyak sekali. Sama juga yang saya buat sampai pesan begini. Kalau soal belajar tentang IT-nya di komunitas kita akan dapat banyak hal. Pasti saya banyak hal yang nggak saya bisa lihat. Saya berangkatnya bukan dari akademis tapi langsung bermain tentang fisik. Jadi kalau ada orang ngomong nanti memorinya begini-begini nggak ngerti saya. Tapi sintak bagaimana yang benar karena baiknya kalau if bisa saya pakai if else banyak sekali. Ternyata ada split. Tapi kalau soal percobaan buat saya bisa adu pertama buat. Nanti pas dari situ jadi tahu ternyata ada split nih. Tapi taunya sih dari mana? Saya ada lupa. Kenapa saya harus tanya? Ternyata ada di PHP manual. Jadi PHP manual tuh ada, tinggal download paling cuma 9 MB. Di situ semua ada tutorial, bahkan ada sampel-sampel source-nya. Itu yang sering kita lupa untuk membaca. Kita sering kali bertanya, tapi lupa baca. Baca ritme itu lupa. Beli TV nggak baca ritmenya, ternyata cara nyoknya beda. Sama ya. Kemudian sekarang mungkin banyak teman-teman gabung ke komunitas IT banyak dari PHP, mungkin gabung ke Drupal, gabung ke jQuery community banyak, tapi jangan lupa gabung juga komunitas yang non IT. Kenapa? Buat sosialisasi. Kita sering belajar banyak hal dari orang bukan non IT, dan kita dapat proyek bukan dari orang IT, sama dia dapat proyek juga, tapi dari yang non IT, karena dari orang non IT itu nggak tahu tentang IT. Nah itu pasal kita. Kalau kita gabung komunitas IT, PHP, kita gabung ke komunitas balik misalnya. Nah orang yang balik kan, yang anak-anaknya, dia anak-anak bapaknya kan biasanya orang-orang punya kan, punya perusahaannya, tapi bapaknya. Jangan itu punya cowok-cowok mulu, susah. Ya kan gabung sini. Makanya nggak sukses kalau kita cari jodoh di sini, nggak sukses ya. Kecuali yang orientasinya beda ya. Kan itu dong lagi. Jadi karena saya belajar di IT banyak hal dari teman-teman kita dapat, tapi yang susah kita belajar attitude. Saya belajar dari attitude dari teman-teman di grup. Cara menjawab, cara orang menghadapi sesuatu itu yang saya nggak bisa ketemu dari teman-teman IT. Tapi dari membaca, misalkan nih ada diskusi yang terlalu panas, orang langsung ngobrol, apalagi yang yang baru belajar itu langsung frontal menyinggung bahwa ini lebih baik ini lebih baik ini. Tapi kan belajar teman-teman yang nggak siap, diam aja. Diam itu bukan mendiamkan, tapi nanti akan tahu sendiri itu. Tapi menghadapi biarkan yang panas dulu, meredam baru masuk. Nah ini jawabannya. Itu yang saya pelajari di situ. Dan juga cara menghadapi orang. Cara menghadapi orang itu akan kita dapat misalkan kita ketemu customer kita. Dia nanya lewat email kan. Kita tahu jawabannya kan cuma paling itu di-reset aja atau diapain kan. Tapi customer nggak tahu. Dia butuhnya respon. Dia tuh belum menjawab. Sebentar Pak, nanti saya tanyakan dulu ke orang ini, nanti saya berikan informasi lagi. Dengan itu aja, klien kita, customer kita akan tidak senang. Hanya perlu menjawab gitu. Jangan menunda, kita dapat segerakan aja, takutnya kita udah pikir lupa. Hal yang sering udah usia nih, udah faktor U tidak bisa disembunyikan. Sering kali lupa, saya ada email masuk, saya bentar dulu mau minum, bentar dulu, lupa. Begitu ingat langsung segerakan. Kesan akan yang kalau ketemu sama saya, kesan saya loncat-loncat, tidak terstruktur, tidak sesuai tulis, tapi saya ingat. Tapi hasil yang saya dapat apa ya? Timesheet saya mepet jadinya. Yang dan tadinya timesheet saya panjang, tapi ternyata satu hari selesai. Karena pola mungkin akan beda dengan teman-teman saya, cuma mencoba melakukan sesuatu yang saya ingat segera, tidak menunda. Gitu. Dan jangan lupa gabung komunitas balet. Balet. Kenapa balet? Ngajarnya kata. Itu motivasinya dari jodoh ya. Oke, ada tambahan lain? Mas Luki, Om Luki atau Maestra?
Nggak ada cukup ya? Oke. Ya, jadi itu tadi bagus banget poinnya tadi. Nah ini kayaknya yang ini. Nah ini ya. Ya, jadi belajar dari komunitas lain ya. Ternyata faktor komunikasi itu penting ya. Di dalam kita bersosialisasi itu penting ya. Kalau kita di antara programmer aja sih nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat penerapannya, karena jangan lupa tuh tadi ya, ternyata dengan gabung komunitas saya dapat project gitu ternyata ya. Sekarang udah kegiatan project belum? Masih minta lagi. Gak puas-puas nih Mas Doni dari dulu nih. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, ada banyak hal juga tadi selama kita banyak komunikasinya dengan. Lalu tadi kalau bisa tadi yang senior tadi itu yang tadi senior terapin itu apa sih? Mendengar dulu baru menjawab. Ya, benar ya, mendengar dulu baru menjawab, jangan langsung jawab. Mereka mudah-mudahan dia langsung respon. Wah begini, lihat dulu ya. Ya, mendengar dulu baru kita jawab. Ya, oke teman-teman. Berikutnya ini yang terakhir aja, teman-teman, mengenai pentingnya profesionalisme. Teman-teman ngerasain nggak sekarang yang baru-baru nih ya, bagaimana sih mengenai level profesionalisme yang teman-teman miliki di luar kalian berempat ini? Apa sih yang kalian rasain mengenai profesionalisme di PHP Indonesia khususnya? Saya nggak spesifik bicara PHP, tapi grup PHP Indonesia khususnya. Kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan ke depan? Ya, yang dibutuhkan ke depan, kira-kira profesionalisme seperti apa sih? Boleh nggak di-sharing kira-kira? Atau teman-teman yang lain mungkin ada harapan? Ada harapan? Atau ada instruksi terhadap PHP Indonesia dari sisi kepentingan teman-teman sendiri, yaitu atau apa? Atau yang teman-teman rasain aja di depan, boleh nggak? Dari gabung di komunitas ini gimana sih profesionalismenya? Jadi masih menyinggung tentang PHP Indonesia, profesionalisnya baca atau enggak atau dari ceritanya? Dari teman-teman general, ya. Macam-macam. Nah, boleh bicara Mas Lin? Apa yang masih kurang, apa yang bisa ditingkatkan? Kalau kurang buat saya kecepatan waktunya buruk sekali. Oke. Nah, karena janjian. Kalau saya kan orang Semarang, kebiasaan saya di Semarang kalau saya janjian yang simpel aja. Kalau hujan saya nggak pernah memilih janjian. Tapi ketemu sama orang Jakarta, sorry hujan, wah itu sama mas. Kalau di Semarang saya kebiasaan kalau begitu hujan saya segera pergi. Karena kalau nggak pergi nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Ya, ingat Semarang kali ini banjir. Sekarang nggak cuma kali ini banjir, jalan rumah banjir semua. Jadi nggak seperti. Makanya di Jakarta janjian jam berapa hujan cuma titik. Itu walaupun alasan nanti macet tapi kan bisa datang sebelumnya. Itu ya di Jakarta kita kesulitan untuk waktu, banyak hal faktor yang mengatur itu. Tapi kadang kebiasaan. Itu efeknya jadi pekerjaan juga. Cara penyelesaian pengerjaan jadi ikut ke misalkan nih biasanya hari Jumat gitu kan. Banyak hal yang seringkali selesainya juga Jumat. Kalau saya berusaha, kalau saya deadline sama Mas Ronald misal hari Jumat saya ketemu bukan Jumatnya tapi Rabunya. Saya ngasih spelling. Siapa tahu ada kejadian tak terduga. Saya menjaga diri saya sendiri. Saya ada janjian hari itu untuk suatu pekerjaan. Ternyata hari itu cepet saya berantem sama aspal. Akhirnya habis saya dan ketahuan prestasi. Artinya ada pekerjaan yang sudah saya selesaikan dan menuntut balik. Itu nggak bisa dihindari. Nah untuk menjaga-jaga jangan sampai kita deadline-nya hari H, kita selesai hari H sekali 52 hari atau berapa terserah itu kebijakan Anda. Menghindari kalau ada apa-apa. Ada apa-apa kalau apa gitu. Last minute ya biasanya gitu ya, soalnya last minute ya. Kalau deadline-nya panjang. Ya itu kan pola kerja kita kan harus sekarang. Saya ke kantor sekarang, saya develop beberapa pekerjaan bukan sebenarnya tapi memang kebutuhan di kantor untuk mendevelop sesuatu. Dan kita selalu mengutamakan kebutuhan marketing. Di internal divisi development memang ada project untuk development. Tapi apapun kebutuhan marketing harus segera diselesaikan. Contoh nih, saya di perusahaan yang bekerja dalam marketing, kemudian apa namanya e-commerce lah di namanya. Biasanya nggak usah disebut kasih iklan jadi. Sebut ya. Di situ saya develop suatu project di kantor untuk pekerjaan suatu hal. Kemudian frameworknya misalkan ini pakai Cake PHP.
Kemudian teman dari marketing datang, Mas ini webnya yang ini ternyata ada error nih, nggak bisa submit misalkan. Itu kan kebetulan frameworknya pakai ini. Saya harus switch pindah. Saya nggak boleh mengedepankan publik saya, tapi harus membutuhkan ke marketing. Karena apa? Nomor satu, marketing nyari duit. Bukan divisi kita nyari duit, marketing nyari duitnya bukan saat itu kerjakan. Nah, di situ kan cepat kan, ini kepengen nggak apa-apa, tapi pola kerja kita ini yang harus diduluin karena menghargai biaya yang ada itu. Nah dari situ pola yang usah seiring umur, switch dari framework ya umur atau usia itu nggak bisa dipenuhi. Dari switch dari PHP ke Y itu waduh susah. Akhirnya atau apa Y, nah itu yang repot itu tantangan. Tapi kalau biasanya teman-teman programmer yang ini kan pilihnya mendevelop sesuatu yang apa, bisa produk apa, ini enggak, produknya itu aja. Tapi berpindah-pindah antar framework kita yang membuat kepalanya agak pecah sedikit. Itu jadi pola kerja kita ini akan beda. Misalnya nanti ada yang jaraknya jauh-jauh, ada yang pendek-pendek tapi sifatnya cepat. Ada yang lain yang dirasain mengenai profesionalisme yang kurang? Mas Ezra, mungkin boleh di-share? Atau mungkin lagi ini sebagai owner ya yang sedang mendevelop startup. Buat seorang owner yang sedang mendevelop startup dan belum launching ya, mungkin minimal ini adakah harapan khusus sebagai seorang owner yang sedang mendevelop startup kepada komunitas PHP Indonesia, entah itu mungkin dari sisi human resource-nya, mungkin dari sisi diskusi konsepnya, entah mungkin juga dari sisi hal-hal lain. Ada nggak mungkin kira-kira? Karena yang jelas komunitas PHP Indonesia kan multi platform, multi etnis, multi profesi, dan perlu diakui komunitas kita ini bukan cuma orang IT ya, cukup banyak orang-orang profesional yang juga bergabung dengan kita. Kalau dari saya mungkin pertama dari sisi pengetahuan, kita pada awalnya memang belajar tentang PHP. Ketika kita berhasil membangun satu sistem yang bisa anggaplah sebuah sistem website sederhana, harus bisa login, update konten dan sebagainya, kita sudah senang dan merasa puas dan kita merasa oh ini bisa dipakai loh. Namun kita lupa banyak hal di situ yang mesti kita perhatikan adalah satu, keamanan. Bagaimana cara mengatasi apabila eksternal dalam hal ini visitor yang belum terautentikasi dan mungkin hacker dan lain sebagainya itu bisa upload file, melakukan query SQL injection dan sebagainya. Dan juga optimasi itu database record apabila record yang banyak. Bagaimana keamanan dari situ. Dan itu masuk ke tadi bagian baca sih, lebih ke arah kita harus mempelajari, perdalami, pelajari hal yang lain di luar dari sisi PHP itu. PHP itu hanya sebuah bahasa pemrograman. Namun dari sisi untuk hacking itu di luar PHP. Karena SQL injection itu kita baru masuk ke ranah database SQL. Dan biasanya dilakukan melalui HTTP proofing, dan kita udah ngomong lagi tentang PHP ya. Lebih ke arah bagaimana filter data, itu masuk ke HTTP protokol, terus masalah cookie, redirection segala macam. Itu udah di luar ranah PHP. Dari situ kita mesti pelajari satu paket untuk menjadi programmer yang lebih profesional. Mungkin nggak dulu teman-teman PHP ini yang mungkin dimotori komunitas, dimotori mobilnya sama apa gitu. Soalnya main kan kalau motor begini nggak begini, mungkin nggak begini. Mungkin ada suatu startup, kalau ada startup mungkin perlu suatu pendampingan dalam suatu proses. Pendampingan bisa jadi proses atau suatu case tertentu misalkan karena tentu kita nggak punya banyak kenalan masih apa yang diterapkan dalam sesuatu. Mungkin perlu masa, bisa berupa training, bisa berupa pendampingan proyek itu banyak. Resource mungkin kan nggak ada. Misalkan saya membuat suatu aplikasi, adanya cuma programmer doang, tidak ada orang security, itu
tolong bantuin. Batu sifatnya bukan satu apapun kerjasamanya dengan bahasa proyeknya bisa lanjut terlihat. Biasanya itu nanti kalau membuat modal sebaiknya begini itu ada yang kita kontrak tahap awal dan efeknya dengan cara demikian sampai kali karena sudah pernah dihandle sama teman-teman BAP punya record bahwa si startup perusahaan ini sudah punya pengalaman dengan ini kita menuliskan seperti datanya BAP kita. Jadi dia sama ini gitu. Ini kayaknya kalau tadi dia ngomongin siapa sih kira-kira mau terlibat nih? Ini karena ini kita ini akan banyak karena ini di tempatnya startup ya. Ya, jadi saya mau kasih tambahan dari sedikit Mas Budi. Saya punya banyak materi konten yang waktu saya di Zen itu dapatkan teman-teman. Ya, itu saya tadi udah sempat sharing sedikit sama Ronald bahwa yang teman-teman kuasain saat ini itu kan kebanyakan adalah ilmu untuk development, itu ya teman-teman. Ilmu untuk develop. Ya. Kalau saya biasanya ngebagi rangkaian itu life cycle dari kita sampai menjadi sesuatu, gitu ya. Itu ada 4 step teman-teman. Yang pertama kita master di developmentnya. Yang kedua itu adalah quality assurance-nya. Ya. Yang ketiga itu adalah di testingnya teman-teman, di testingnya. Ya. Pada saat kita masuk ke pre-production teman-teman. Ya. Nah, quality assurance sama di pre-productionnya ini tadi yang bicara security, ya, bicara yang lain-lain. Lalu belum masih ada satu tahap lagi teman-teman. Tahapan operation. Tahapan operation teman-teman udah bicara scalability di situ. Ya, berapa banyak traffic yang teman-teman bisa handle. Ya, Anda harus scale lagi, nambah satu server lagi kapan? Kapan Anda mesti naikin satu instance lagi kalau Anda pakai cloud? Topik-topik ini agak banyak dikuasain biasanya, ya. Sama kebanyakan karena kita kebanyakan rata-rata developer tidak pernah berpikir secara complete life cycle. Ya. Nah, ini biasanya membutuhkan uluran tangan dari teman-teman yang profesional. Ya. Karena teman-teman yang baru belajar mungkin belum pernah menghadapi hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa mungkin nanti kita buatkan session, ya. Topik utamanya sebenarnya kita buat satu case study kalau bisa. Ya, satu case ya, nanti kita akan libatkan beberapa teman-teman yang baru-baru dan teman-teman yang udah punya pengalaman di situ. Ya, coba kita bentuk satu task force di BAP Indonesia. Topiknya teman-teman, karena materinya banyak banget loh teman-teman di saya. Materinya banyak banget mengenai hal itu tadi teman-teman. Ya, saya memang nggak touch dari sisi teknisnya karena udah agak bosan ngomongin teknisnya. Ya, tapi ternyata masih banyak nih. Ya, jadi nanti kita akan buat satu sesi teman-teman. Kita akan bikin satu sesi, ya, kita akan bikin satu task force ya. Mungkin idenya seperti yang tadi disampaikan sama Mas Dori tadi ya. Kita bicara mungkin ada banyak di situ, ada topik security, ada kita bicara topik testing ya. Jangan salah, dulu pernah ya kalau nggak salah ya. Kak masih ingat nggak waktu di Fatmawati Om Arthur pernah bawain testing ya? Ya, unit testing. Ya, unit testing. Waktu itu orang ngomongin soal itu ya? Ya, di Fatmawati kita ngomongin soal unit testing teman-teman. Berapa banyak sih di sini teman-teman yang masuk yang pakai unit testing? Boleh ya? Nggak banyak kan? Ya, kalau kita mau bicara quality, kalau kita nggak bicara unit testing, betul kan? Ya, karena testing development, masih banyak topiknya sebenarnya. Ya, jadi itulah makanya sebenarnya teman-teman kita tuh sebenarnya banyak loh kita pegang banyak materi ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mulai lagi ya di satu wadah ya, baik itu dalam bentuk workshop training ya atau yang lain ya. Mungkin tambahan gini ya. Saat ini saya dan tim teknis kecil sedang merumuskan satu konsep training ya, yang kita sebut case study training. Itu kita rencanakan berpola 30 jam, kombinasi 10 jam onsite dan 20 jam online. Kita akan coba, mungkin kita akan coba nanti pas awal tahun 2014 ya, case itu. Kita akan coba dulu dengan satu grup 5 orang. Kita tujuan utama case study training sebenarnya esensi utama bagaimana kita menguji coba budaya kolaborasi tim dalam satu grup. Kemudian pola yang kita gunakan bukan tutorial tapi mentoring and coaching. Dengan kata lain, kita siapkan 2 orang expert yang akan mengawasi. Mereka akan mencoba membantu, mendampingi, pada dasar mendampingi
mendampingi dan menuntun pelan-pelan, memberi arah. Ini kembali lagi bukan pola suap. Jadi peserta yang akan ikut itu tidak disuapin. Tapi kita mulai dari pertama 3 hari pertama itu pengantar. Ini loh yang akan kita develop. Ini loh teknologi yang akan kita gunakan. Ini loh frameworknya dan platformnya dan sebagainya. Kemudian hari keempat sampai hari ke-13 itu murni akan kolaborasi online. Jadi mentor dan coaching akan mengirim to-do list setiap jam 9 pagi direncanakan. Jam 3 sore peserta harus menyetor pekerjaan, mungkin pakai GitHub atau pakai apapun yang medianya, dan nanti si peserta ini juga akan saling dibuatin satu grup yang bisa saling berdiskusikan. Jika ada masalah, mentor dan coaching tidak akan memberikan jawaban apapun, tapi dibiarkan mereka saling bertanya. Nanti jam 3 mereka serahkan dan ada pertanyaan baru kirim. Jam 9 baru mentor dan coachingnya akan